In a world where shadows are weapons, survival is a battle. Hidup ini bukan untuk yang lemah. Aku akan mematahkan rantai ini. Mimpi buruk C1 dimulai. Seorang pemuda berwajah lemah dengan kulit pucat dan lingkaran hitam di bawah matanya duduk di bangku berkarat di seberang kantor polisi. Ia memegang secangkir kopi di tangannya, bukan kopi sintetis murahan seperti yang biasa dinikmati oleh orang-orang miskin seperti dirinya, tetapi kopi asli. Secangkir kopi nabati ini, yang biasanya hanya tersedia untuk warga kelas atas, telah menghabiskan sebagian besar tabungannya. Namun pada hari itu, Sunny memutuskan untuk memanjakan dirinya sendiri. Lagi pula, hidupnya akan segera berakhir. Menikmati kehangatan minuman mewah itu, dia mengangkat cangkir dan menikmati aromanya. Kemudian, dengan ragu-ragu, dia menyesap sedikit dan langsung meringis. Ah, pahit sekali. Sambil menatap cangkir kopi itu dengan intens, Sunny menghela napas dan memaksa dirinya untuk meminumnya lagi. Pahit atau tidak, dia bertekad untuk mendapatkan nilai uangnya, takut-takuti rasa pahitnya. Seharusnya aku beli daging asli saja. Siapa sangka kopi asli rasanya menjijikkan. Yah, setidaknya ini akan membuatku tetap terjaga. Dia menatap ke kejauhan, tertidur, lalu menamparkan wajahnya sendiri untuk bangun. Cek, benar-benar penipuan. Sambil menggelengkan kepala dan mengumpat, Sunny menghabiskan kopinya dan berdiri. Orang-orang kaya yang tinggal di bagian kota ini bergegas melewati taman kecil itu dalam perjalanan mereka ke tempat kerja, menatapnya dengan ekspresi aneh. Tampak lusuh dengan pakaian murahnya dan karena kurang tidur, kurus dan pucat, Sunny memang tidak pantas berada di sini. Selain itu, semua orang tampak begitu tinggi. Memandang mereka dengan sedikit iri, dia membuang cangkirnya ke tempat sampah. Kurasa itulah yang akan terjadi jika kamu makan 3 kali sehari. Cangkir itu meleset jauh dari tempat sampah dan jatuh ke tanah. Sunny memutar matanya karena kesal, berjalan mendekat dan mengambilnya sebelum dengan hati-hati membuangnya ke tempat sampah. Kemudian, dengan sedikit seringai, dia menyeberang jalan dan memasuki kantor polisi. Di dalam, seorang petugas yang tampak lelah meliriknya sekilas dan mengerutkan kening dengan rasa jijik yang jelas. Apakah kamu tersesat, nak? Sunny melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, memperhatikan pelat baja penguat di dinding dan sarang menara yang tersembunyi dengan buruk di langit-langit. Petugas itu juga tampak lusuh dan galak. Setidaknya kantor polisi tetap sama dimanapun Anda berada. Hei, aku sedang bicara padamu. Sunny berdeham. Tidak. Lalu dia menggaruk bagian belakang kepalanya dan menambahkan. Sesuai dengan arahan khusus ketiga, saya di sini untuk menyerahkan diri sebagai pembawa mantra mimpi buruk. Ekspresi petugas itu seketika berubah dari jengkel menjadi waspada. Dia menatap pemuda itu sekali lagi, kali ini dengan intensitas yang tajam. Apakah Anda yakin terinfeksi? Kapan Anda mulai menunjukkan gejala? Sunny mengangkat bahu. Seminggu yang lalu, wajah petugas itu tampak semakin pucat. Kotoran. Kemudian, dengan rakan tergesa-gesa, dia menekan sebuah tombol di terminalnya dan berteriak. Perhatian, kode hitam di lobi. Saya ulangi, kode hitam, asteris asteris asteris. Mantra mimpi buruk pertama kali muncul di dunia beberapa dekade yang lalu. Saat itu, planet ini baru mulai pulih dari serangkaian bencana alam dahsyat dan perang perebutan sumber daya yang terjadi setelahnya. Pada awalnya, kemunculan penyakit baru yang menyebabkan jutaan orang mengeluh tentang kelelahan dan kantuk yang terus-menerus tidak menarik banyak perhatian. Tetapi ketika mereka mulai tertidur secara tidak wajar, tanpa tanda-tanda bangun bahkan beberapa hari kemudian, pemerintah akhirnya panik. Tentu saja, saat itu sudah terlambat, bukan berarti respons awal dapat membuat perbedaan apapun. Ketika orang-orang yang terinfeksi mulai mati dalam tidur mereka, mayat mereka berubah menjadi monster, tidak ada yang siap. Makhluk-makhluk mimpi buruk dengan cepat mengalahkan militer nasional, menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan total. Tidak ada yang tahu apa mantra itu, kekuatan apa yang dimilikinya, dan bagaimana cara melawannya. Pada akhirnya, merekalah yang terbangun, mereka yang selamat dari cobaan pertama mantra dan kembali hidup yang menghentikan amukannya. Berbekal kemampuan ajaib yang diperoleh dalam mimpi buruk mereka memulihkan perdamaian dan menciptakan tatanan baru yang tampak nyata. Tentu saja, itu hanyalah bencana pertama yang disebabkan oleh mantra tersebut. Tetapi sejauh yang Sunny ketahui, semua itu tidak ada hubungannya dengan dia, setidaknya sampai beberapa hari yang lalu, ketika dia mulai kesulitan untuk tetap terjaga. Bagi orang biasa, terpilih oleh mantra sama berisikonya dengan peluang. Anak-anak mempelajari keterampilan bertahan hidup dan teknik bertarung di sekolah, untuk berjaga-jaga jika terinfeksi. Keluarga kaya menyewa guru privat untuk melatih anak-anak mereka dalam berbagai macam seni bela diri. Mereka yang berasal dari klan yang terbangun bahkan memiliki akses ke warisan yang kuat, menggunakan ingatan dan gema yang diwarisi pada kunjungan pertama mereka ke alam mimpi.
Semakin kaya keluarga Anda, semakin besar peluang Anda untuk bertahan hidup dan menjadi seorang yang terbangun. Namun bagi Sunny, yang tidak memiliki keluarga dan menghabiskan sebagian besar waktunya mencari makanan daripada bersekolah, terpilih oleh mantra itu sama sekali bukan sebuah peluang. Baginya, itu pada dasarnya adalah hukuman mati. Beberapa menit kemudian, Sunny menguap sementara beberapa polisi sibuk memborgolnya. Tak lama kemudian, ia diikat ke kursi besar yang tampak seperti perpaduan aneh antara ranjang rumah sakit dan alat penyiksaan. Ruangan tempat mereka berada terletak di ruang bawah tanah kantor polisi, dengan dinding lapis baja tebal dan pintu brankas yang tampak kokoh. Petugas lain berdiri di dekat dinding, dengan senapan otomatis di tangan mereka dan ekspresi muram di wajah mereka. Sunny tidak terlalu peduli dengan mereka. Satu-satunya hal yang dipikirkannya adalah betapa ia ingin tidur. Akhirnya, pintu brankas terbuka, dan seorang polisi berambut abu-abu masuk. Wajahnya tampak berpengalaman dan matanya tegas, seolah-olah dia telah melihat banyak hal mengerikan dalam hidupnya. Setelah memeriksa borgol, polisi itu melirik cepat arlojinya lalu menoleh ke Sunny. "Siapa namamu, Nak?" Sunny berkedip beberapa kali, mencoba berkonsentrasi, lalu bergeser dengan tidak nyaman. Tanpa sinar matahari, polisi tua itu mengangkat alisnya. "Sunless, itu nama yang aneh." Sunny mencoba mengangkat bahu, tetapi mendapati dirinya tidak mampu bergerak. "Apa anehnya? Setidaknya aku punya nama. Di pinggiran kota, tidak semua orang punya nama." Setelah menguap lagi, dia menambahkan, "Itu karena saya lahir saat gerhana matahari. Ibu saya memiliki jiwa puitis, Anda tahu. Itulah mengapa dia mendapat nama aneh ini dan adik perempuannya dipanggil Rain, setidaknya saat dia masih tinggal bersama mereka. Entah itu hasil imajinasi puitis atau sekadar kemalasan, dia tidak tahu." Polisi tua itu mendengus. "Apakah Anda ingin saya menghubungi keluarga Anda?" Sunny hanya menggelengkan kepalanya. "Tidak ada siapa-siapa. Jangan repot-repot." Sejenak, raut wajah polisi itu tampak muram. Kemudian ekspresinya berubah serius. "Baiklah, Sunless. Berapa lama kau bisa tetap terjaga?" Tidak lama." Polisi itu menghela napas. "Kalau begitu kita tidak punya waktu untuk prosedur lengkapnya. Cobalah untuk melawan selama mungkin dan dengarkan saya dengan sangat Venimatelno." "Oke." Tanpa menunggu jawaban, dia menambahkan, "Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang mantra mimpi buruk?" Sunny menatapnya dengan tatapan bertanya. "Mungkin sama seperti orang lain. Siapa yang tidak tahu tentang mantra itu? Bukan hal-hal mewah yang Anda lihat di drama dan dengar di siaran propaganda. Maksud saya, seberapa banyak yang sebenarnya Anda ketahui?" Itu pertanyaan yang sulit dijawab. Bukankah aku hanya perlu masuk ke alam mimpi, membunuh beberapa monster untuk menyelesaikan mimpi buruk pertama, menerima kekuatan sihir, dan menjadi seorang yang terbangun? Polisi tua itu menggelengkan kepalanya. "Dengarkan baik-baik. Begitu kau tertidur, kau akan dibawa ke dalam mimpi buruk pertamamu. Mimpi buruk adalah ujian yang diciptakan oleh mantra. Begitu berada di dalam, kau akan bertemu monster, tentu saja, tetapi kau juga akan bertemu orang-orang. Ingat, mereka tidak nyata. Mereka hanyalah ilusi yang diciptakan untuk menguji dirimu." "Bagaimana kamu tahu?" Polisi itu hanya menatapnya. "Maksudku, tidak ada yang mengerti apa itu mantra dan bagaimana cara kerjanya, kan? Jadi bagaimana kau tahu bahwa mereka tidak nyata? Kau mungkin harus membunuh mereka, Nak. Jadi, demi kebaikanmu sendiri, anggap saja mereka sebagai ilusi." "Oh." Polisi tua itu menunggu sejenak, lalu mengangguk dan melanjutkan. "Banyak hal tentang mimpi buruk pertama bergantung pada keberuntungan. Secara umum, seharusnya tidak terlalu sulit. Situasi yang Anda hadapi, alat yang Anda miliki, dan makhluk yang harus Anda kalahkan setidaknya harus berada dalam jangkauan kemampuan Anda. Lagi pula, mantra tersebut menetapkan ujian, bukan eksekusi. Anda sedikit dirugikan karena, keadaan Anda. Tapi anak-anak dari pinggiran kota itu tangguh. Jangan menyerah pada diri sendiri dulu." "Tidak." Sunny semakin mengantuk. Sulit baginya untuk mengikuti percakapan. "Mengenai kekuatan magis yang kau sebutkan, kau memang akan menerimanya jika kau bertahan hingga akhir mimpi buruk. Kekuatan apa tepatnya yang akan kau terima bergantung pada bakat alamimu serta apa yang kau lakukan selama ujian. Namun, sebagian dari kekuatan itu akan tersedia untukmu sejak awal." Suara polisi tua itu terdengar semakin jauh. Kelopak mata Sunny terasa sangat berat sehingga ia kesulitan untuk tetap membuka matanya. "Ingat, hal pertama yang harus Anda lakukan begitu berada di dalam mimpi buruk adalah memeriksa atribut dan aspek Anda. Jika Anda mendapatkan aspek yang berorientasi pada pertempuran, seperti pendekar pedang atau pemanah, segalanya akan lebih mudah. Jika diperkuat oleh atribut fisik, maka itu bahkan lebih baik. Aspek pertempuran adalah yang paling umum, jadi kemungkinan mendapatkannya sangat tinggi." Ruangan berlapis baja itu semakin redup.
Jika kamu kurang beruntung dan aspekmu tidak ada hubungannya dengan pertempuran, jangan putus asa. Sihir dan aspek utilitas berguna dengan caranya masing-masing, kamu hanya perlu bijak dalam menggunakannya. Sebenarnya tidak ada aspek yang tidak berguna. Yah, hampir. Jadi lakukan apapun yang kamu bisa untuk bertahan hidup. Jika kau selamat, kau akan setengah jalan menuju menjadi seorang yang terbangun. Tetapi jika kau mati, kau akan membuka gerbang bagi makhluk mimpi buruk untuk muncul di dunia nyata. Itu berarti aku dan rekan-rekanku harus menghadapinya. Jadi, kumohon jangan mati, Sunless. Sunny, yang sudah setengah tertidur, merasa sedikit tersentuh oleh kata-kata polisi itu. Atau, setidaknya, cobalah untuk tidak langsung mati. Para awakenet terdekat tidak akan bisa sampai di sini selama beberapa jam, jadi kami akan sangat menghargai jika Anda tidak membuat kami melawan makhluk itu sendiri. Apa? Dengan pikiran terakhir itu, Sunny akhirnya terlelap dalam tidur nyenyak. Semuanya menjadi gelap. Lalu, dalam kegelapan, terdengar suara yang samar-samar familiar. Calon siswa, selamat datang di mantra mimpi buruk. Bersiaplah untuk ujian pertamamu. Karavan budak C2, Sunny bermimpi tentang sebuah gunung. Bergerigi dan sunyi, puncak itu tampak kerdil dibandingkan puncak-puncak lain di pegunungan tersebut, membelah langit malam dengan tepiannya yang tajam. Bulan yang bersinar menyinari lerengnya dengan cahaya pucat yang remang-remang. Di salah satu lereng, sisa-sisa jalan tua masih menempel erat di bebatuan. Di sana-sini, batu-batu paving yang lapuk terlihat menembus salju. Di sisi kanan jalan, tebing curam menjulang seperti tembok yang tak tertembus. Di sebelah kiri, lautan hitam sunyi yang tak berujung menunjukkan jurang yang tak ada habisnya. Angin kencang menerjang gunung berulang kali, meraung dengan amarah yang tak berdaya. Tiba-tiba, bulan terbenam di cakrawala. Matahari terbit dari barat, melesat melintasi langit dan menghilang di timur. Kepingan salju melompat dari tanah dan kembali ke pelukan awan. Sunny menyadari bahwa ia sedang melihat aliran waktu secara terbalik. Dalam sekejap, ratusan tahun berlalu. Salju surut, menampakkan jalan lama. Rasa dingin menjalari punggung Sunny saat ia melihat tulang-tulang manusia berserakan di tanah. Sesaat kemudian, tulang-tulang itu menghilang, dan di tempatnya, muncul kafilah budak yang bergerak mundur menuruni gunung dengan deru rantai. Waktu melambat, berhenti, lalu kembali ke kecepatan normalnya. Calon siswa, selamat datang di mantra mimpi buruk. Bersiaplah untuk ujian pertamamu. Apa-apaan ini? Langkah selanjutnya, rasa sakit yang tumpul menjalar di kaki Sunny yang berdarah saat ia menggigil kedinginan. Tuniknya yang compang camping hampir tidak berguna melawan angin yang menusuk. Pergelangan tangannya adalah sumber utama penderitaan, terluka parah oleh belenggu besi. Pergelangan tangannya mengirimkan rasa sakit yang tajam setiap kali logam dingin itu menyentuh kulitnya yang terluka. Situasi macam apa ini? Sunny melihat ke atas dan ke bawah, memperhatikan rantai panjang yang melilit jalan, dengan puluhan orang bermata cekung, budak seperti dirinya, di rantai itu dengan jarak yang kecil. Di depannya, seorang pria dengan bahu lebar dan punggung berdarah berjalan dengan langkah terukur. Di belakangnya, seorang pria tampak licik dengan mata cepat dan putus asa mengumpat pelan dalam bahasa yang tidak Sunny ketahui, tetapi entah bagaimana masih ia pahami. Dari waktu ke waktu, penunggang kuda bersenjata dengan baju besi bergaya kuno akan lewat, menatap para budak dengan tatapan mengancam. Namun, apapun penilaian Anda, situasinya benar-benar buruk. Sunny lebih bingung daripada panik. Memang benar, keadaan ini tidak seperti yang seharusnya terjadi pada mimpi buruk pertama. Biasanya, para calon yang baru terpilih akan mendapati diri mereka dalam skenario yang memberi mereka cukup banyak kebebasan. Mereka akan menjadi anggota kasta istimewa atau kasta prajurit, dengan banyak akses ke senjata yang diperlukan untuk setidaknya mencoba mengatasi konflik apapun. Memulai hidup sebagai budak yang tak berdaya, dirantai dan sudah setengah mati, jauh dari kata ideal seperti yang bisa dibayangkan. Namun, mantra itu sama pentingnya dengan tantangan dan keseimbangan. Seperti kata polisi tua itu, mantra itu menciptakan cobaan, bukan eksekusi. Jadi Sunny cukup yakin bahwa, untuk mengimbangi awal yang buruk ini, mantra itu akan memberinya sesuatu yang baik. Setidaknya, sebuah aspek yang kuat. Mari kita lihat, bagaimana cara saya melakukannya. Mengingat komik web populer yang dibacanya saat kecil, Sunny berkonsentrasi dan memikirkan kata-kata seperti, status, diriku sendiri, dan informasi. Memang, begitu dia fokus, rune berkilauan muncul di udara di depannya. Sekali lagi, meskipun dia tidak mengenal alfabet kuno ini, makna di baliknya entah bagaimana jelas. Dia dengan cepat menemukan rune yang menggambarkan aspeknya, dan akhirnya, kehilangan ketenangannya. Apa-apaan ini? Asteris. Nama, Sunless. Nama asli, peringkat, calon. Inti jiwa, tidak aktif. Memori,
Gema, atribut, ditakdirkan tanda keilahian anak bayangan. Aspek, budak kuil. Deskripsi aspek, budak adalah makhluk malang tak berguna tanpa keterampilan atau kemampuan yang patut disebutkan. Budak kuil sama saja, hanya saja jauh lebih langka. Terspeechless, Sunny menatap rune-rune itu, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin dia hanya berhalusinasi. Pasti, dia tidak mungkin sesial itu, kan? Tidak ada aspek yang tidak berguna, omong kosong. Begitu pikiran itu muncul di benaknya, ia kehilangan ritme langkahnya dan tersandung, menarik rantai itu ke bawah dengan berat badannya. Seketika, pria mencurigakan di belakangnya berteriak, "Bajingan pelacur, perhatikan jalanmu." Sunny buru-buru menyingkirkan rune-rune itu, yang hanya terlihat olehnya, dan mencoba menyeimbangkan diri. Sesaat kemudian, dia kembali berjalan dengan mantap, namun, sebelumnya tanpa sengaja menarik rantai itu sekali lagi. "Dasar bajingan kecil, aku akan membunuhmu." Pria berbadan tegap di depan Sunny itu terkekeh tanpa menoleh. Untuk apa repot-repot, si lemah itu toh akan mati sebelum matahari terbit. Gunung itu akan membunuhnya. Beberapa detik kemudian, dia menambahkan, "Ini akan membunuhmu dan aku juga. Hanya saja nanti saja, aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan para imperial, memaksa kita ke tempat dingin ini." Pria yang mencurigakan itu tersentak. "Bicara untuk dirimu sendiri, bodoh. Aku berencana untuk bertahan hidup." Sunny menggelengkan kepalanya tanpa suara dan berkonsentrasi agar tidak jatuh lagi. Pasangan yang sangat menawan. Tiba-tiba, suara ketiga bergabung dalam percakapan dari suatu tempat yang lebih jauh di belakang. Suara ini terdengar lembut dan cerdas. "Jalur pegunungan ini biasanya jauh lebih hangat pada waktu ini tahun. Kami benar-benar kurang beruntung. Selain itu, saya menyarankan Anda untuk tidak menyakiti anak laki-laki ini." "Mengapa demikian?" Sunny menoleh sedikit, mendengarkan. "Tidakkah kau melihat tanda-tanda di kulitnya? Dia tidak seperti kita, yang jatuh ke dalam perbudakan karena hutang, kejahatan, atau kemalangan. Dia lahir sebagai budak, lebih tepatnya, budak kuil. Belum lama ini, pasukan kekaisaran menghancurkan kuil terakhir Dewa Bayangan. Aku menduga inilah sebabnya anak laki-laki itu berakhir di sini." Pria berbadan tegap itu menoleh ke belakang. "Lalu kenapa? Mengapa kita harus takut pada dewa yang setengah terlupakan dan lemah? Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan kuil-kuilnya sendiri. Kekaisaran dilindungi oleh dewa perang yang perkasa. Tentu saja mereka tidak takut membakar beberapa kuil. Tapi kita di sini tidak dilindungi oleh apapun atau siapapun. Apakah kau benar-benar ingin mengambil risiko membuat marah seorang dewa?" Pria berbadan tegap itu mendengus, tak mau menjawab. Percakapan mereka terhenti oleh seorang prajurit muda yang menunggang kuda putih yang cantik. Mengenakan baju zirah kulit sederhana, bersenjata tombak dan pedang pendek, ia tampak bermartabat dan mulia. Yang membuat Sunny kesal, si brengsek itu juga sangat tampan. Jika ini adalah drama sejarah, prajurit itu pasti akan menjadi pemeran utama pria. Apa yang sedang terjadi di sini? Tidak ada ancaman khusus dalam suaranya, bahkan tidak ada sedikit pun kekhawatiran. Ketika semua orang ragu-ragu, budak yang bersuara lembut itu menjawab, "Bukan apa-apa, Pak, kami semua hanya lelah dan kedinginan. Terutama teman muda kami di sana. Perjalanan ini benar-benar terlalu berat untuk seseorang yang masih muda." Prajurit itu memandang Sunny dengan iba. "Apa yang kau lihat? Kau tidak jauh lebih tua dariku," pikir Sunny. Tentu saja, dia tidak mengatakan apapun dengan lantang. Prajurit itu menghela napas dan mengambil sebuah botol dari ikat pinggangnya sebelum memberikannya kepada Sunny. "Bersabarlah sedikit lagi, nak. Kita akan segera berhenti untuk bermalam. Untuk sekarang, minumlah air." Anak, karena tubuhnya yang kurus dan perawakannya yang kecil, keduanya disebabkan oleh kekurangan gizi, Sunny sering dikira lebih muda dari orang lain. Biasanya, dia tidak ragu untuk memanfaatkannya, tetapi sekarang, entah mengapa, dipanggil anak kecil benar-benar membuatnya kesal. Namun, dia benar-benar haus. Dia baru saja akan mengambil botol itu ketika sebuah cambuk berderak di udara, dan tiba-tiba Sunny merasakan sakit yang luar biasa. Dia tersandung, sekali lagi menarik rantai dan menyebabkan budak licik di belakangnya mengumpat. Seorang prajurit lain, yang lebih tua dan lebih marah, menghentikan kudanya beberapa langkah di belakang. Cambuk yang mengiris bagian belakang tunik Sunny hingga berdarah adalah miliknya. Tanpa melirik para budak sekalipun, prajurit yang lebih tua itu menatap rekannya yang lebih muda dengan tatapan menghina. "Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan?" Wajah prajurit muda itu menjadi muram. "Saya hanya memberi anak laki-laki ini air. Dia akan menerima air bersama yang lain begitu kita berkemah. Tetapi, tutup mulutmu, para budak ini bukan temanmu. Mengerti, mereka bahkan bukan manusia. Perlakukan mereka seperti manusia dan mereka akan mulai berimajinasi." Prajurit muda itu menatap Sunny, lalu menundukkan kepala dan meletakkan kembali botol minumannya di ikat pinggangnya.
Jangan sampai aku melihatmu berteman dengan budak lagi, pemula. Kalau tidak, lain kali punggungmu yang akan merasakan cambukku. Seolah ingin menunjukkan niatnya, prajurit yang lebih tua itu mencambuk kudanya di udara dan berkuda melewati mereka, memancarkan ancaman dan kemarahan. Suni memperhatikannya pergi dengan kebencian yang terpendam. Aku tidak tahu caranya, tapi aku akan menyaksikanmu mati terlebih dahulu. Lalu dia menoleh dan melirik ke arah prajurit yang lebih muda, yang tertinggal di belakang dengan kepala masih tertunduk. Dan kamu, yang kedua. C3 benang takdir. Beberapa menit setelah itu, Suni berada dalam suasana hati yang buruk. Tetapi kemudian dia berhasil keluar dari keadaan itu dan menarik napas dalam-dalam, mencoba menikmati udara segar. Memang, udara seperti itu sulit ditemukan di dunia nyata, debu mikro dan polutan lainnya membuatnya kasar dan tidak menyenangkan, belum lagi bau busuk umum di pinggiran kota. Di bagian kota yang lebih baik, sistem penyaringan canggih bekerja dengan tekun, namun, udara yang disaring terasa steril dan pengap. Hanya orang-orang yang sangat kaya yang memiliki akses untuk bernapas dengan benar-benar menyenangkan. Dan disinilah dia, dapat menikmati udara segar dan murni tanpa batas layaknya seorang chaebol generasi kedua. Sungguh, terpilih oleh mantra memiliki manfaat tersendiri. Andai saja tidak ada hawa dingin yang mengerikan, kakinya tidak sakit, dan pergelangan tangan serta punggungnya tidak nyeri sekali. Kafilah budak itu perlahan-lahan menyeret diri mendaki gunung, semakin banyak budak yang tersandung dan sesekali jatuh ke tanah. Beberapa kali, mereka yang tidak bisa berjalan lagi dilepas dari rantai dan dilemparkan begitu saja dari jalan, ke jurang yang menjulang di sebelah kirinya. Suni memperhatikan mereka jatuh dengan sedikit rasa iba. Kasihan mereka, beristirahatlah dengan tenang, wahai jiwa-jiwa yang menyedihkan. Secara keseluruhan, dia dalam keadaan sehat dan bersemangat. Agak aneh rasanya merasa baik di tengah mimpi buruk yang mengerikan ini, tetapi untungnya, Suni punya waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan ini. Ketika gejala mantra itu pertama kali muncul, dia tidak bisa mengatasinya dengan baik. Mati sebelum genap berusia 17 tahun bukanlah sesuatu yang mudah dihadapi. Namun, pada akhirnya, Suni hanya membutuhkan beberapa hari untuk menerima kenyataan itu. Setelah mengunjungi tempat peristirahatan sementara orang tuanya, sebenarnya, karena ia terlalu miskin untuk mampu membayar tempat termurah sekalipun di fasilitas peringatan itu, hanya ada 2 baris yang diukir di pohon tua, dan menambahkan baris ketiga untuk dirinya sendiri, Suni tiba-tiba menjadi rileks dan riang. Lagi pula, dia tidak perlu lagi khawatir tentang mencari uang, mencari makanan, melindungi diri, dan merencanakan masa depan. Setelah hal terburuk yang mungkin terjadi telah terjadi, apalagi yang perlu ditakutkan. Jadi, menjadi budak dan perlahan-lahan membeku sampai mati bukanlah hal yang terlalu mengejutkan. Lagi pula, dia tahu bahwa hawa dingin tidak akan membunuhnya, hanya karena dia sudah melihat nasib apa yang menanti kafilah di atas gunung. Gambaran tulang-tulang yang berserakan di tanah masih segar dalam ingatannya. Kemungkinan besar, itu adalah sekelompok monster yang akan menghabisi kafilah, dan dilihat dari situasinya, serangan itu akan terjadi dalam hitungan jam, bukan hari. Jadi dia masih punya kesempatan. Memanfaatkan kesempatan itu, Suni memutuskan untuk meninjau kembali statusnya dan memanggil Rune lagi. Terakhir kali dia terlalu marah dengan aspek dan tidak mempelajari atribut dengan baik. Meskipun tidak sepenting aspek seseorang, atribut seringkali menjadi faktor penentu antara hidup dan mati. Atribut mewakili sifat dan kecenderungan alami seseorang, terkadang bahkan memberikan kemampuan dan efek pasif. Takdir, deskripsi atribut, benang takdir melilit erat dirimu. Peristiwa yang tidak mungkin terjadi, baik yang baik maupun yang buruk, tertarik oleh kehadiranmu. Ada yang diberkati, dan ada yang dikutuk, tetapi jarang keduanya terjadi. Tanda keilahian, deskripsi atribut, kau memancarkan aroma keilahian yang samar, seolah-olah seseorang pernah disentuh olehnya untuk sesaat, di masa lalu. Anak bayangan, deskripsi atribut, bayangan mengenali Anda sebagai salah satu dari mereka. Menarik. Suni dengan cepat mengenali atribut pertama, ditakdirkan sebagai penyebab utama kesulitannya. Sekilas, tampaknya itu menunjukkan bahwa dia ditakdirkan untuk nasib tertentu, misalnya, mati dengan menyedihkan dan menghilang tanpa jejak. Tetapi setelah membaca deskripsinya, dia menyadari bahwa ditakdirkan sebenarnya hanya berarti bahwa hal-hal yang tidak mungkin terjadi memiliki peluang lebih tinggi untuk terjadi ketika dia berada di sekitar. Kurasa beginilah caraku bisa mendapatkan salah satu aspek super langka yang tidak berguna, dan varian yang aneh pula. Jika takdir adalah atribut bawaannya, maka 2 atribut lainnya berasal dari aspek budak kuil. Tanda keilahian kurang lebih mudah dipahami, seharusnya memungkinkan akses ke tempat-tempat suci tertentu di dalam alam mimpi dan meningkatkan beberapa jenis sihir. Karena tidak ada tempat suci yang terlihat dan aspek Suni tidak ada hubungannya dengan sihir, maka itu pun tidak berguna. Anak bayangan adalah sesuatu yang lebih aneh.
Dia belum pernah mendengarnya dan tidak tahu apa fungsinya, setidaknya sampai matahari bersembunyi di balik gunung dan langit mulai gelap. Yang mengejutkannya, Sunny mendapati dirinya dapat melihat dengan sempurna dalam kegelapan, seolah-olah masih seterang siang hari. Kemampuan ini saja bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan, dan sangat mungkin bayangan akan memberinya hadiah lain yang belum diketahui. Akhirnya ada sesuatu yang bagus. Aku penasaran apakah. Hentikan iring-iringan, bersiaplah untuk berkemah. Mengikuti perintah kepala prajurit, para budak berhenti dan jatuh ke tanah, menggigil dan kelelahan. Area terbuka kecil tempat jalan melebar agak terlindungi dari angin oleh gumpalan batu yang menjorok, tetapi tetap terlalu dingin untuk beristirahat dengan nyaman. Para prajurit sibuk menggiring para budak ke dalam lingkaran yang rapat, memaksa mereka untuk berbagi kehangatan, dan menyalakan api unggun besar di tengah perkemahan, meskipun sebelumnya mereka mengurus kuda-kuda mereka. Gerobak berat yang membawa makanan, air, dan barang-barang lainnya, yang rantai utamanya terpasang erat, didorong ke depan untuk menghalangi angin. Sambil melihat sekeliling, Sunny memperhatikan prajurit muda yang tadi mengamati gunung dengan ekspresi rumit di wajahnya. Sungguh aneh, tak lama kemudian, api unggun berkobar. Para budak yang lebih kuat berusaha mendekati api, sementara yang lebih lemah, seperti Sunny, terpaksa duduk di ujung lingkaran, dengan punggung mereka membeku kedinginan. Tentu saja, setiap gerakan terhambat karena mereka masih terikat rantai. Itulah mengapa budak berbadan tegap yang sudah dikenal itu akhirnya kembali ke tempat asalnya meskipun sudah berusaha keras untuk mendekati api. Dasar pasukan imperial, desisnya, jelas kesal. Para prajurit berjalan di antara para budak, memberi mereka air dan makanan. Sunny, seperti orang lain, menerima beberapa tegukan air es dan sepotong kecil roti berjamur yang keras seperti batu. Meskipun penampilannya tidak menggugah selera, dia memaksakan diri untuk memakan semuanya, hanya untuk tetap merasa lapar seperti sebelumnya. Dari kelihatannya, dia bukan satu-satunya. Budak licik yang berjalan di belakangnya itu melihat sekeliling dengan penuh kesedihan. Demi semua dewa, mereka dulu memberiku makan lebih baik bahkan di penjara bawah tanah. Dia meludah ke tanah, putus asa. Dan sebagian besar dari kami, orang-orang tak bersalah di penjara bawah tanah, juga menunggu untuk mengunjungi tiang gantungan. Beberapa langkah dari mereka, di tempat jalan beraspal berakhir dan bebatuan tajam dimulai, beberapa buah beri merah cerah tumbuh dari salju. Sunny telah memperhatikannya sebelumnya, bergerombol di sana-sini di sepanjang jalan, dan bahkan mencatat betapa cantiknya buah-buahan yang tangguh itu tampak kontras dengan warna putih. Mata budak yang licik itu berbinar saat ia mencoba merangkak menuju buah beri itu dengan keempat kakinya. Saya sarankan Anda jangan memakan itu, teman. Itu adalah budak bersuara lembut itu lagi. Sunny berbalik dan akhirnya melihatnya secara langsung untuk pertama kalinya. Dia adalah seorang pria tinggi berusia 40-an, kurus dan tampan secara aneh, dengan penampilan bermartabat seorang cendekiawan. Bagaimana seorang pria seperti dia bisa menjadi budak adalah sebuah misteri. Namun, di sanalah dia berada. Kamu dan nasihatmu lagi. Apa? Kenapa? Sang cendekiawan tersenyum meminta maaf. Buah beri ini disebut bloodbane. Buah ini tumbuh di tempat-tempat di mana darah manusia tertumpah. Itulah mengapa selalu ada banyak buah ini di sepanjang jalur perdagangan budak. Lalu kenapa? Pria yang lebih tua itu menghela napas. Buah bloodbane beracun. Beberapa buah saja sudah cukup untuk membunuh seorang pria dewasa. Sialan, budak yang licik itu tersentak mundur dan menatap tajam ke arah cendekiawan tersebut. Sunny tidak terlalu memperhatikan mereka. Karena, sambil melihat sekeliling, dia akhirnya mengenali lokasi perkemahan itu sebagai tempat di mana, dalam penglihatannya di awal mimpi buruk, tulang-tulang para budak dikuburkan di bawah salju. Dan dia yakin bahwa apapun yang membunuh mereka semua akan segera terjadi. Seolah menjawab pikirannya, suara gemuruh menggema dari atas. Dan sedetik kemudian, sesuatu yang sangat besar jatuh dari langit. Raja Gunung C4 berbalik ke arah suara gemuruh itu, banyak budak mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat batu dan pecahan es berat berjatuhan dari atas. Mereka langsung panik, terhuyung-huyung menjauh di tengah jeritan yang memekakkan telinga. Bayangan menari-nari riang di atas batu-batu hitam saat, terjerat oleh rantai tebal, para budak itu jatuh ke tanah dan menarik yang lain bersama mereka. Sunny adalah salah satu dari sedikit yang tetap berdiri tegak, sebagian besar karena dia sudah siap menghadapi hal seperti ini. Dengan tenang dan terkumpul, dia menatap langit malam, matanya yang diperkuat atribut menembus kegelapan, dan mundur selangkah dengan terukur. Detik berikutnya, bongkahan es seukuran tubuh manusia menghantam tanah tepat di depannya dan meledak, menghujani segala sesuatu di sekitarnya dengan pecahan tajam. Yang lain tidak secepat itu. Saat es dan batu terus berjatuhan, banyak yang terluka, dan beberapa bahkan kehilangan nyawa. Ratapan pilu memenuhi udara. Bangun, bodoh. Ke dinding. Prajurit veteran itu, yang telah mencambuk Sunny beberapa jam sebelumnya, berteriak dengan marah,
berusaha membuat para budak bergerak menuju tempat yang relatif aman di lereng gunung. Namun, sebelum ada yang mengindahkan perintahnya, sesuatu yang besar jatuh menimpa, mengirimkan getaran melalui bebatuan di bawah kaki mereka. Benda itu jatuh tepat di antara kafilah dan dinding gunung, membuat semuanya hening selama beberapa detik. Pada awalnya, makhluk itu tampak seperti gumpalan salju kotor, berbentuk bulat dan setinggi penunggang kuda. Namun, begitu makhluk itu membentangkan anggota tubuhnya yang panjang dan berdiri, ia menjulang di atas platform batu seperti pertanda kematian yang mengerikan. Benda itu pasti tingginya setidaknya 4 meter, pikir Sunny, sedikit terkejut. Makhluk itu memiliki 2 kaki pendek, tubuh kurus dan bungkuk, serta tangan yang panjang dan beruas-ruas secara tidak proporsional, 2 buah, masing-masing berujung pada sepasang cakar tulang yang mengerikan, dan 2 lainnya, yang lebih pendek, berujung pada jari-jari yang hampir menyerupai manusia. Yang pada pandangan pertama tampak seperti salju kotor ternyata adalah bulunya, berwarna abu-abu kekuningan dan compang camping, cukup tebal untuk menahan panah dan pedang. Di kepalanya, 5 mata putih susu menatap para budak dengan ketidakpedulian seperti serangga. Di bawahnya, mulut mengerikan yang penuh dengan gigi setajam silet setengah terbuka, seolah-olah sedang mengantisipasi sesuatu. Air liur kental mengalir di dagu makhluk itu dan menetes ke salju. Namun, yang paling membuat Sunny gelisah adalah bentuk-bentuk aneh yang terus bergerak, seperti cacing, di bawah kulit makhluk itu. Dia bisa melihatnya dengan jelas karena, sayangnya, dia adalah salah satu orang yang kurang beruntung yang berada paling dekat dengan monster itu, mendapatkan pemandangan dari barisan depan yang mengerikan. Yah, itu sungguh berlebihan, pikirnya, tercengang. Begitu Sunny menyelesaikan pikirannya, kekacauan pun terjadi. Makhluk itu bergerak, mencakar ke arahnya. Tetapi Sunny selangkah lebih maju, tanpa membuang waktu, dia melompat ke samping, sejauh yang diizinkan oleh rantai, dengan mudah menempatkan budak berbadan tegap itu di antara dirinya dan monster tersebut. Reaksi cepatnya menyelamatkan nyawanya, karena cakar-cakar tajam itu, masing-masing sepanjang pedang, menebas pria berbadan tegap itu sepersekian detik kemudian dan menyemburkan darah ke udara. Terendam dalam cairan panas itu, Sunny jatuh ke tanah, dan sesama budaknya, yang kini hanya berupa mayat, jatuh menimpanya dari atas. Sial, kenapa kamu berat sekali? Dalam keadaan buta sementara, Sunny mendengar lolongan yang mengerikan dan merasakan bayangan besar melintas di atasnya. Segera setelah itu, paduan suara jeritan yang memekakkan telinga memenuhi malam. Tanpa mempedulikannya, dia mencoba menggulingkan mayat itu ke samping, tetapi dihentikan oleh sentakan kuat rantai yang memutar pergelangan tangannya dan memenuhi pikirannya dengan rasa sakit yang menyengat. Dalam keadaan linglung, dia merasa dirinya diseret beberapa langkah, tetapi kemudian rantai itu tiba-tiba mengendur, dan dia mampu mengendalikan tangannya lagi. Lihat, keadaannya bisa saja lebih buruk. Dengan menempelkan telapak tangannya ke dada pria yang sudah mati itu, dia mendorong dengan sekuat tenaga. Mayat yang berat itu dengan keras kepala menolak semua upayanya, tetapi akhirnya jatuh ke samping, membebaskan Sunny. Namun, dia tidak sempat merayakan kebebasan yang baru didapatnya ini, karena darahnya tiba-tiba membeku. Karena pada saat itu, dengan telapak tangannya masih menempel pada tubuh budak berbadan tegap yang berdarah itu, dia jelas merasakan sesuatu menggeliat di bawah kulit pria yang sudah mati itu. Kau kan harus memikirkan bagaimana keadaan bisa menjadi lebih buruk, dasar bodoh. Pikirnya, lalu tersentak mundur. Sambil mendorong mayat itu dengan kakinya, Sunny merangkak sejauh mungkin darinya, sekitar 1,5 meter, berkat rantai yang selalu ada. Dia dengan cepat melirik sekeliling, memperhatikan kumpulan bayangan yang menari-nari dan siluet monster yang mengamuk di tengah-tengah para budak yang berteriak di ujung lain platform batu. Kemudian dia memusatkan perhatian pada mayat itu, yang mulai kejang-kejang dengan kekerasan yang semakin meningkat. Di sisi berlawanan dari mayat itu, budak yang licik itu menatapnya dengan rahang kendur dan ekspresi ngeri di wajahnya. Sunny melambaikan tangan untuk menarik perhatiannya. Apa yang kau tatap? Jauhkan tanganmu dari situ. Budak yang licik itu mencoba, tetapi langsung jatuh. Rantai itu terpilin di antara mereka bertiga, terjepit oleh berat badan pria berbadan tegap itu. Sunny mengertakkan giginya. Tepat di depan matanya, mayat itu mengalami metamorfosis yang mengerikan. Pertumbuhan tulang yang aneh menembus kulitnya, memanjang seperti duri. Otot-ototnya menggembung dan menggeliat, seolah mencoba mengubah bentuk. Kuku-kukunya berubah menjadi cakar tajam, wajahnya retak dan pecah, memperlihatkan mulut yang terpelintir dengan deretan taring seperti jarum yang berlumuran darah. Ini tidak benar. Sunny tersentak, merasakan dorongan kuat untuk memuntahkan isi perutnya. Rantainya, budak yang terpelajar itu hanya beberapa langkah di belakang budak yang licik, menunjuk ke belenggunya dengan wajah pucat pasi. Komentar itu sama sekali tidak membantu, tetapi mengingat keadaan, keterkejutannya dapat dimengerti. Dibelenggu saja sudah cukup buruk, tetapi dibelenggu dengan kengerian seperti itu benar-benar tidak adil.
Namun kesimpulan Suni bahwa ada yang tidak beres bukanlah berasal dari rasa kasihan pada diri sendiri. Ia hanya bermaksud bahwa seluruh situasi ini benar-benar tidak beres. Mantra itu, meskipun misterius, memiliki aturan tersendiri. Ada juga aturan tentang jenis makhluk apa yang dapat muncul dalam mimpi buruk tertentu. Makhluk mimpi buruk memiliki hierarki tersendiri, dari binatang buas tanpa akal hingga monster, diikuti oleh iblis, setan, tirani, teror, dan akhirnya, titan mitos, yang juga dikenal sebagai malapetaka. Mimpi buruk pertama hampir selalu dihuni oleh binatang buas dan monster, jarang sekali ada iblis yang bercampur di dalamnya. Dan Suni belum pernah mendengar tentang sesuatu yang lebih kuat dari seekor iblis yang muncul di dalamnya. Namun, makhluk itu jelas baru saja menciptakan versi yang lebih lemah dari dirinya sendiri, sebuah kemampuan yang secara eksklusif dimiliki oleh para tiran, penguasa mantra mimpi buruk, dan mereka yang berada di atas mereka. Apa yang sebenarnya dilakukan tiran ini di dalam mimpi buruk pertama? Seberapa kuatkah atribut takdir sialan itu? Namun, tidak ada waktu untuk merenung. Adil atau tidak, sekarang hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkan Suni, dirinya sendiri. Pria berbadan tegap itu, sisa tubuhnya, perlahan bangkit, mulutnya mengeluarkan suara klik aneh. Tanpa memberinya waktu untuk sepenuhnya sadar, Suni mengumpat dan melompat ke depan, meraih ujung rantai yang kendur. Salah satu lengan monster itu, yang kini dilengkapi dengan 5 cakar bergerigi, melesat ke depan untuk menyerangnya, tetapi Suni menghindarinya dengan satu gerakan yang terhitung. Yang menyelamatkannya kali ini bukanlah reaksi cepat, melainkan ketenangan pikiran. Suni mungkin tidak mempelajari teknik bertarung yang canggih, karena masa kecilnya dihabiskan di jalanan alih-alih di sekolah. Tetapi jalanan juga merupakan semacam guru. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya berjuang untuk bertahan hidup, seringkali secara harfiah. Pengalaman itu memungkinkannya untuk tetap tenang di tengah konflik apapun. Jadi, alih-alih membeku atau diliputi rasa takut dan ragu, Suni langsung bertindak. Mendekat, ia melemparkan rantai ke bahu monster itu dan menariknya, menjepit tangannya ke tubuhnya. Sebelum makhluk itu, yang masih lambat dan linglung akibat transformasinya, dapat bereaksi dengan benar, Suni melilitkan rantai itu beberapa kali, nyaris menyelamatkan wajahnya dari gigitan mulut mengerikan makhluk itu. Untungnya, monster itu sekarang tidak bisa menggerakkan tangannya. Yang buruk adalah, rantai yang biasa dia gunakan untuk melumpuhkannya telah hilang, sehingga hampir tidak ada jarak antara mereka. "Kalian berdua," teriak Suni, berbicara kepada kedua budak lainnya. "Tarik rantai itu seolah-olah nyawa kalian bergantung padanya." Karena memang begitu adanya, budak yang licik dan cendekiawan itu menatapnya dengan terheran-heran, lalu, memahami apa yang dipikirkannya, mulai bergerak. Sambil memegang rantai dari arah yang berlawanan, mereka menarik sekuat tenaga, mengencangkan cengkeramannya pada monster itu dan tidak membiarkannya terlepas. "Bagus," pikir Suni. Monster itu menggembungkan otot-ototnya, berusaha melepaskan diri. Rantai itu berderit, tersangkut pada duri-duri tulang, seolah perlahan-lahan hancur. Tidak begitu bagus. Tanpa membuang waktu lagi, dia mengangkat kedua tangannya ke udara dan menangkap leher makhluk itu dengan rantai pendek dan tipis yang menghubungkan belenggunya. Kemudian dia mengelilingi monster itu dengan langkah cepat dan menariknya, hingga akhirnya punggungnya berhadapan dengannya sejauh mungkin dari mulutnya. Suni tahu bahwa dia tidak cukup kuat untuk mencekik seorang pria dengan tangan kosong, apalagi mutan aneh dan menakutkan seperti yang mencoba memakannya. Tapi sekarang, dengan menggunakan punggungnya sendiri sebagai tuas dan berat seluruh tubuhnya untuk menarik borgol ke bawah, setidaknya dia punya kesempatan. Dia menarik dengan sekuat tenaga, merasakan tubuh monster itu menekan tubuhnya, duri-duri tulang menyentuh kulitnya. Monster itu terus meronta, mengeluarkan bunyi klik keras dan mencoba memutuskan rantai yang mengikatnya. Sekarang tinggal pertanyaan apa yang akan putus duluan, rantai itu atau monster itu sendiri. "Mati, mati kau bajingan!" Keringat dan darah mengalir di wajah Suni saat dia menarik dan menarik ke bawah dengan sekuat tenaga. Setiap detik terasa seperti keabadian. Kekuatan dan staminanya, yang memang sudah sedikit, dengan cepat habis. Punggung, pergelangan tangan, dan otot-ototnya yang terluka akibat tusukan duri terasa sangat sakit. Dan kemudian, akhirnya, Suni merasakan tubuh monster itu lemas. Sesaat kemudian, sebuah suara yang samar-samar familiar terdengar di udara. Itu adalah suara terindah yang pernah ia dengar. "Kau telah membunuh makhluk buas yang tertidur, larva Raja Gunung. Rantai C5 yang rusak. Kau telah membunuh makhluk buas yang tertidur, larva Raja Gunung." Suni jatuh berlutut, terengah-engah. Seluruh tubuhnya terasa seperti baru saja melewati mesin penggiling daging, bahkan adrenalin dalam jumlah besar pun tidak dapat menghilangkan semua rasa sakit dan kelelahan. Namun, ia merasa gembira.
Kepuasan membunuh larva itu begitu besar sehingga ia bahkan lupa akan kekecewaannya karena tidak menerima memori, benda khusus yang terkait dengan esensi penghuni alam mimpi, yang terkadang diberikan oleh mantra kepada mereka yang berhasil bangkit. Pedang ajaib atau baju zirah pasti akan sangat berguna saat ini. Sial, dia bahkan rela menerima mantel hangat. 3 detik, kau bisa beristirahat 3 detik lagi, pikir Sunny. Lagi pula, mimpi buruk itu masih jauh dari berakhir. Beberapa saat kemudian, ia memaksakan diri untuk kembali sadar dan melihat sekeliling, mencoba memastikan situasi yang terjadi. Larva itu sudah mati, dan itu bagus. Namun, dia masih terikat padanya oleh rantai sialan itu, budak yang licik dan cendekiawan itu. Keduanya pucat pasi, sibuk melepaskan ikatan rantai itu agar mereka bertiga setidaknya memiliki sedikit kebebasan bergerak. Lebih jauh lagi, tubuh-tubuh yang tercabik-cabik dan potongan-potongan daging tergeletak di tanah. Banyak budak yang terbunuh. Beberapa berhasil melarikan diri dan sekarang sedang berlarian. Bodoh, mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Ternyata, rantai itu pernah putus menjadi 2 bagian, itulah sebabnya rantai itu tiba-tiba kendur ketika Sunny diseret oleh sekelompok budak yang panik. Jika belenggu mereka memiliki mekanisme penguncian yang kurang canggih, dia bisa mencoba membebaskan diri sekarang. Namun, setiap pasang belenggu terpasang pada mata rantai tertentu, tanpa membukanya, tidak ada yang bisa pergi kemanapun. Sang tiran, kemungkinan Raja Gunung, tersembunyi dari pandangan oleh cahaya terang api unggun. Namun, Sunny dapat merasakan pergerakannya karena getaran halus yang menyebar melalui bebatuan, serta jeritan putus asa para budak yang belum binasa. 1 atau 2 suara amarah juga terdengar, menunjukkan bahwa beberapa prajurit masih hidup, berusaha mati-matian melawan monster itu. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah kenyataan bahwa beberapa tubuh yang terluka parah itu mulai bergerak. Lebih banyak larva, matanya membelalak. 1 demi 1, 4 mayat lagi perlahan bangkit berdiri. Setiap makhluk tampak menjijikkan seperti yang pertama, dan sama mematikannya. Yang terdekat hanya berjarak beberapa meter dari Sunny. Sialan, pikirnya. Lalu, dengan suara lemah, aku ingin bangun. Saat suara klik aneh memenuhi udara, salah satu makhluk itu menoleh ke arah ketiga budak itu dan menggeramkan taringnya. Shifty jatuh terduduk, membisikkan doa, sementara Scholar hanya membeku di tempat. Mata Sunny melirik ke tanah, mencoba menemukan sesuatu untuk digunakan sebagai senjata. Tetapi tidak ada satupun yang bisa dia gunakan, dipenuhi kebencian, dia hanya melilitkan seutas rantai di buku-buku jarinya dan mengangkat tinjunya. Ayo lawan aku, bajingan. Larva itu melesat maju dengan kecepatan luar biasa dalam serbuan cakar, taring, dan teror. Sunny hanya punya waktu kurang dari 1 detik untuk bereaksi, namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, sesosok lincah bergerak melewatinya, dan pedang tajam berkelebat di udara. Monster itu, yang kepalanya terpenggal dengan 1 tebasan, jatuh tak anggun ke tanah. Sunny berkedip. Apa itu tadi? Tercengang, ia perlahan menoleh dan melihat ke kiri. Berdiri di sana dengan ekspresi gagah berani adalah prajurit muda tampan yang pernah menawarinya air. Ia tampak tenang dan terkumpul, meskipun sedikit muram. Tidak ada setitik kotoran atau darah pun di baju zirah kulitnya. Dia memang hebat, luar biasa, pikir Sunny sebelum kemudian mengoreksi dirinya sendiri. Sok pamer, maksudku, dia sok pamer. Dengan anggukan singkat, prajurit itu maju untuk menghadapi 3 larva yang tersisa. Tetapi setelah melangkah beberapa langkah, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Sunny lama. Kemudian, dengan 1 gerakan cepat, prajurit muda itu mengambil sesuatu dari ikat pinggangnya dan melemparkannya ke Sunny. Selamatkan dirimu. Setelah itu, dia pergi untuk melawan monster-monster tersebut. Sunny secara refleks menangkap benda itu dan memperhatikan prajurit itu pergi. Kemudian dia menundukkan pandangannya dan mengamati benda yang digenggam erat di tangannya. Itu adalah batang besi pendek dan sempit dengan lekukan lurus di ujungnya. Sebuah kunci. Ini sebuah kunci. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Inilah kunci untuk melepaskan belenggu. Dengan 1 pandangan terakhir pada pertempuran sengit yang dimulai antara prajurit muda dan larva, Sunny berlutut dan mulai memanipulasi belenggu, mencoba menempatkan tangannya pada posisi yang tepat untuk memasukkan kunci. Butuh beberapa kali percobaan baginya untuk memahami cara kerja kunci yang asing itu, tetapi kemudian, akhirnya, terdengar bunyi klik yang memuaskan, dan dia tiba-tiba bebas. Angin dingin membelai pergelangan tangannya yang berdarah. Sunny menggosoknya dan tersenyum dengan kilatan gelap di matanya. Tunggu saja, untuk sesaat, bayangan kekerasan dan balas dendam memenuhi pikirannya. Nah, ke sini. Shifty melambaikan tangannya di udara, mencoba menarik perhatian Sunny. Sunny sempat mempertimbangkan untuk membiarkannya mati begitu saja, tetapi kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya. Ada kekuatan dalam jumlah. Selain itu, terlepas dari ancaman Shifty sebelumnya untuk membunuhnya dan perilakunya yang tidak menyenangkan secara keseluruhan,
Suni akan merasa tidak enak meninggalkan sesama budak dalam keadaan terbelenggu, terutama karena membebaskannya tidak akan membutuhkan biaya apapun. Dia bergegas menghampiri dua budak lainnya dan dengan cepat membuka belenggu mereka. Begitu Shifty bebas, dia mendorong Suni menjauh dan menari-nari kecil sambil tertawa seperti orang gila. Ah, bebas akhirnya. Para dewa pasti tersenyum kepada kita. Sang cendekiawan lebih pendiam. Dia meremas bahu Suni sebagai tanda terima kasih dan tersenyum lemah, sambil melirik tegang ke arah pertarungan yang akan terjadi. 2 dari 3 larva sudah mati, yang ketiga kehilangan satu lengan tetapi masih berusaha mencabik-cabik lawannya. Prajurit muda itu menari-nari di sekelilingnya, bergerak dengan keanggunan dan kelincahan seorang pejuang sejati. Apa yang kau tunggu? Lari! Shifty mencoba melarikan diri, tetapi dihentikan oleh Scholar. Temanku, aku akan, jika kau mengucapkan kata, memberi nasihat lagi, demi Tuhan, aku akan menghancurkan kepalamu. Kedua budak itu saling memandang dengan permusuhan yang terang-terangan. Sesaat kemudian, sang cendekiawan menundukkan matanya dan menghela napas. Jika kita melarikan diri sekarang, kita pasti akan mati. Mengapa? Budak yang lebih tua itu hanya menunjuk ke arah api unggun yang tinggi. Karena tanpa api itu, kita akan membeku sampai mati sebelum malam berakhir. Sampai matahari terbit, melarikan diri sama saja dengan bunuh diri. Suni tidak mengatakan apapun, karena tahu bahwa sarjana itu benar. Sebenarnya, dia menyadarinya tepat setelah mencekik larva itu. Seburuk apapun Raja Gunung, api unggun tetaplah satu-satunya penyelamat mereka di neraka beku ini. Itu persis seperti yang dikatakan oleh budak berbadan tegap itu, semoga ia beristirahat dengan tenang. Tidak perlu ada yang membunuh mereka, karena gunung itu sendiri akan melakukannya jika diberi kesempatan. Lalu kenapa? Lagi pula aku lebih memilih mati kedinginan daripada dimakan monster itu. Belum lagi, berubah menjadi salah satu makhluk itu. Shifty berpura-pura berani, tetapi tidak ada keyakinan dalam suaranya. Dia melirik kegelapan yang mengelilingi platform batu dan menggigil sebelum mundur selangkah. Pada saat itu, larva ketiga sudah lama mati, dan prajurit muda itu tidak terlihat dimanapun. Dia mungkin telah pergi untuk bergabung dalam pertempuran di sisi lain api unggun, meninggalkan ketiga budak itu sendirian di bagian lereng gunung dari platform batu tersebut. Sarjana itu berdeham, monster itu mungkin sudah kenyang dengan mereka yang telah dibunuhnya. Ia mungkin dikalahkan atau diusir oleh pasukan imperial. Bagaimanapun, jika kita tetap di sini, kita memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, meskipun kecil. Tetapi jika kita melarikan diri, malapetaka kita akan pasti. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tidak seperti sang cendekiawan, Suni yakin bahwa Raja Gunung tidak akan puas hanya dengan membunuh sebagian besar budak. Ia juga tidak percaya bahwa sekelompok manusia biasa benar-benar mampu mengalahkannya. Sekalipun mereka bukan orang biasa melainkan para yang telah bangkit, pertarungan dengan seorang tiran bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilewati, apalagi dimenangkan. Namun jika dia ingin hidup, dia harus menyingkirkan benda itu dengan cara apapun. Ayo kita lihat, Shifty menatapnya seolah sedang melihat orang gila. Kau gila. Kau ingin mendekati binatang buas itu. Suni menatapnya dengan tatapan kosong, lalu mengangkat bahu dan berjalan ke arah monster yang mengamuk. Itu, C6 menghadapi sang tirani. Suni akan menghadapi makhluk mimpi buruk. Dan bukan sembarang makhluk, melainkan salah satu dari kategori kelima, seorang tiran yang ditakuti dan mengerikan. Peluang untuk bertahan hidup sangat rendah sehingga siapapun akan menertawakannya jika dia berani menyarankan untuk melawannya. Tentu saja, jika mereka bukan seorang yang telah bangkit 2 atau 3 tingkat di atas makhluk itu. Yang jelas, Suni bukanlah orang seperti itu. Namun, ia harus menghadapi Raja Gunung ini untuk menghindari kematian yang lebih menyedihkan. Betapa mustahilnya peluang yang selalu berpihak padanya sejak awal eksekusi yang tertunda ini sudah lama membuatnya jenuh, sehingga ia tak punya energi lagi untuk memikirkannya. Lagi pula, apa yang perlu ditakutkan? Ia sudah seperti mati, tidak mungkin ia bisa lebih mati lagi. Jadi mengapa harus khawatir? Di sisi lain api unggun, keadaan semakin memburuk. Sebagian besar budak sudah mati. Beberapa prajurit masih berusaha mati-matian melawan monster itu, tetapi jelas mereka tidak akan bertahan lama. Tepat di depan mata Suni, sang tiran mengangkat seorang budak yang sudah mati, menyeret rantai bersamanya, dan membuka mulutnya yang mengerikan lebar-lebar. Dengan satu gigitan yang menghancurkan, tubuh budak itu terbelah 2, hanya menyisakan tunggul berdarah di dalam belenggu. 5 mata Raja Gunung yang acuh tak acuh dan berwarna putih susu menatap ke kejauhan sambil mengunyah, darah mengalir deras di dagunya. Melihat lengan atas makhluk itu sedang sibuk, salah satu prajurit berteriak dan menerjang ke depan, mengacungkan tombaknya yang panjang. Tanpa menoleh, sang tiran mengulurkan salah satu lengan bawahnya yang lebih pendek, mencengkeram kepala prajurit itu dengan kuat dan meremasnya, menghancurkan tengkorak pria malang itu seperti gelembung sabun. Sesaat kemudian,
Tubuh tanpa kepala itu dilemparkan dari tebing dan menghilang ke jurang di bawahnya. Shifty membungkuk, muntah hebat. Kemudian dengan gemetar ia berdiri dan menatap Sunny dengan tajam. Nah, kami sudah melihatnya, lalu apa selanjutnya? Sunny tidak menjawab, sambil berpikir mengamati sang tiran dengan kepala sedikit miring ke satu sisi. Shifty menatapnya lebih lama, lalu menoleh ke arah Scholar. Kubilang padamu, Pak Tua, anak itu sakit jiwa. Bagaimana mungkin dia bisa setenang itu? Set, kecilkan suaramu, bodoh. Darah mengalir dari wajah Shifty saat dia menamparkan dirinya sendiri, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Kemudian dia melirik dengan ketakutan ke arah sang tiran. Untungnya, makhluk mengerikan itu terlalu sibuk memangsa para budak, beruntung karena mereka sudah mati dan tidak beruntung karena mereka masih hidup sehingga tidak memperhatikan mereka. Shifty menghela napas perlahan. Sunny sibuk berpikir, memperkirakan peluangnya untuk bertahan hidup. Bagaimana cara saya menyingkirkan benda itu? Dia tidak memiliki kekuatan khusus, dan dia juga tidak memiliki pasukan yang siap mengubur sang tiran di bawah tumpukan mayat. Dia bahkan tidak memiliki senjata untuk setidaknya melukai bajingan sialan itu. Sunny mengalihkan pandangannya dan menatap melewati makhluk itu, ke dalam kegelapan tak berujung langit tanpa bulan. Saat dia mengamati malam itu, kilatan terang melesat di udara dan bertabrakan dengan salah satu lengan sang tiran, meledak menjadi hujan percikan api. Prajurit muda itu, pembebas heroik Sunny, baru saja melemparkan sepotong kayu yang terbakar ke arah monster itu dan sekarang dengan menantang mengangkat pedangnya. Hadapi aku, iblis, pengalihan perhatian, tepat seperti yang kubutuhkan. Karena Sunny tidak mungkin membunuh Raja Gunung dengan kedua tangannya sendiri, dia memutuskan untuk meminta bantuan. Manusia tidak akan mampu melakukannya, jadi sebagai gantinya, dia berencana untuk menggunakan kekuatan alam. Karena aku tidak bisa melakukannya sendiri, biar gravitasi yang melakukannya untukku. Dia sedang memikirkan detail rencana tersebut ketika keberanian bodoh sang pahlawan muda menghadirkan sebuah peluang. Sekarang semuanya bergantung pada berapa lama si idiot sombong itu bisa bertahan hidup. Ikutlah denganku, kata Sunny sambil mulai berlari menuju ujung platform batu, tempat gerobak berat itu bertengger sangat dekat dengan tepi tebing. Shifty dan Scholar saling bertukar pandangan ragu, tetapi kemudian mengikuti, mungkin mengira ketenangannya sebagai kepercayaan diri, atau mungkin ilham ilahi. Lagi pula, sudah menjadi fakta yang diketahui umum bahwa orang gila sering disukai oleh para dewa. Di belakang mereka, Hiro dengan lincah merunduk di bawah cakar sang tiran, menebasnya dengan pedang. Ujung pedang yang tajam itu meluncur tanpa hasil di atas bulu kotornya, bahkan tidak meninggalkan goresan sedikit pun pada tubuh makhluk itu. Detik berikutnya, sang tiran bergerak dengan kecepatan yang menakutkan, melemparkan keempat tangannya ke arah musuh barunya yang menjengkelkan itu. Namun Sunny tidak mungkin mengetahuinya. Ia berlari sekuat tenaga, semakin mendekat ke gerobak. Begitu sampai di sana, ia buru-buru melihat sekeliling, memeriksa apakah ada larva di dekatnya, lalu bergerak ke roda belakang gerobak. Gerobak itu ditinggalkan di ujung atas platform batu, di tempat platform itu menyempit dan berbelok kembali ke jalan. Gerobak itu diputar menyamping untuk menghalangi angin, dengan bagian depannya menghadap dinding gunung dan bagian belakangnya menghadap tebing. Ada dua baji kayu besar yang diletakkan di bawah roda belakang untuk mencegah gerobak berguling mundur. Sunny menoleh ke teman-temannya dan menunjuk ke baji-baji itu. Saat saya bilang, lepaskan keduanya. Lalu dorong, mengerti, apa, kenapa, Shifty menatapnya dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Scholar hanya melihat ke arah potongan-potongan kayu itu, lalu ke arah sang tiran. Secara ajaib, Hiro masih hidup. Dia bergerak lincah di antara anggota tubuh makhluk itu, selalu hanya setengah detik lagi dari benar-benar tercabik-cabik. Dari waktu ke waktu, pedangnya berkelebat di udara, tetapi sia-sia, bulu Raja Gunung terlalu tebal, dan kulitnya terlalu keras untuk dilukai oleh senjata biasa. Ada sedikit rasa cemas di wajah prajurit muda itu. Sejauh mata memandang, semua prajurit lainnya sudah tewas. Jadi, dia sangat membutuhkan prajurit yang satu itu untuk hidup sedikit lebih lama. Jangan mati dulu, pikirnya. Kepada Shifty, dia hanya berkata, kamu akan lihat. Sesaat kemudian, Sunny berlari lagi, mencoba mengikuti rantai dari penyangga tempatnya terpasang pada gerobak. Benda yang dicarinya sulit terlihat karena banyaknya mayat, darah, dan isi perut yang berserakan di platform batu, tetapi untuk kali ini, keberuntungan berpihak padanya. Tak lama kemudian, ia menemukan apa yang dibutuhkannya, ujung rantai yang robek. Setelah menemukan belenggu terdekat, lengkap dengan tubuh budak yang cacat mengerikan yang terkunci di dalamnya, Sunny berlutut dan mulai meraba-raba kuncinya. Terdengar jeritan teredam, dan dengan pandangan sekilas ke samping, ia melihat Hiro terlempar ke udara, akhirnya terkena salah satu serangan sang tiran. Luar biasanya, prajurit muda itu berhasil mendarat dengan kedua kakinya, meluncur beberapa meter di atas bebatuan.
Semua anggota tubuhnya masih utuh, tidak ada luka parah di tubuhnya. Tanpa ragu, Hiro berguling ke depan, mengambil pedangnya yang jatuh di tanah, lalu berguling sekali lagi, kali ini ke samping, nyaris menghindari injakan keras dari kaki makhluk itu. Berguling-guling, siapa sih yang berguling-guling dalam situasi seperti ini? Tanpa membuang waktu lagi, Sunny akhirnya berhasil membuka belenggu. Setelah mengguncang tubuh budak yang sudah mati itu keluar dari belenggu, dia segera menguncinya kembali. Kali ini di sekitar rantai itu sendiri, menghasilkan simpul darurat dan sebuah lingkaran. Sekarang semuanya bergantung pada tekadnya, koordinasi mata dan tangannya, dan keberuntungan. Sambil menoleh ke arah Shifty dan Scholar, yang masih menunggu di dekat gerbong, dia berteriak. Sekarang, kemudian, sambil mengambil seutas rantai yang cukup panjang, Sunny berdiri dan menghadapi sang tiran. Hiro meliriknya sekilas, matanya menatap rantai itu sejenak, lalu dengan cepat mengikutinya ke gerobak. Kemudian, tanpa menunjukkan sedikit pun emosi, prajurit muda itu menggandakan usahanya, mengalihkan perhatian makhluk itu dari Sunny. Jadi dia juga pintar, penipuan besar. Setelah menyingkirkan semua pikiran yang tidak perlu dari kepalanya, Sunny berkonsentrasi pada berat rantai di tangannya, jarak antara dirinya dan sang tiran, serta targetnya. Waktu seolah melambat, tolong, jangan sampai meleset. Mengumpulkan seluruh kekuatannya, Sunny berputar dan melemparkan rantai itu ke udara, seolah-olah seorang nelayan menebar jaringnya. Lingkaran rantai itu terbuka saat terbang, mendekati posisi pertarungan antara Hiro dan sang tiran. Rencana Sunny adalah meletakkan lingkaran itu di tanah cukup dekat dengan mereka sehingga, begitu salah satu kaki sang tiran mendarat di perangkap, dia bisa menarik rantai dan mengencangkannya di pergelangan kaki monster itu. Namun rencananya, gagal total. Dengan kata lain, itu benar-benar sebuah tontonan. Di saat-saat terakhir, Raja Gunung tiba-tiba tersentak mundur, dan bukannya jatuh ke tanah, lingkaran rantai itu malah melingkari lehernya dengan sempurna. Sedetik kemudian, rantai itu mengencang, bertindak seperti jerat besi. Sunny terdiam sejenak, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lalu mengepalkan tinjunya, menahan diri untuk tidak mengacungkannya ke udara dengan penuh kemenangan. Ya, teriaknya dalam hati. Beberapa saat kemudian, gerobak itu terguling dari tebing, menyeret sang tiran bersamanya. Sunny menoleh ke belakang untuk memastikan, dan seketika wajahnya menjadi lebih pucat dari biasanya. Shifty dan Scholar berhasil melepaskan ganjal dari bawah roda gerobak dan sekarang mati-matian mendorongnya ke tepi jalan. Namun, gerobak itu berguling sangat lambat. Jauh lebih lambat dari yang diperkirakan Sunny. Dia menoleh ke arah sang tiran, panik. Makhluk itu, terkejut oleh beban tiba-tiba yang menekan lehernya, sudah mengangkat tangannya untuk merobek rantai itu. Mata Sunny membelalak. Detik berikutnya, Hiro menabrak salah satu kaki tiran itu, membuatnya kehilangan keseimbangan dan memberi mereka waktu. Sunny sudah berlari ke gerobak, mengumpat keras dalam hatinya. Sesampainya di sana, dia menjatuhkan diri ke kayu yang lembab di samping Shifty dan Scholar, mendorong dengan seluruh kekuatan yang tersisa di tubuhnya yang agak kecil, tetapi babak belur dan sangat kelelahan. Berguling, dasar barang rongsokan reot. Gerbong itu sedikit mempercepat laju, tetapi masih agak lambat mencapai tepi tebing. Pada saat yang sama, sang tiran akhirnya berhasil meraih rantai yang terikat di lehernya, siap untuk membebaskan diri. Sekarang, apakah mereka akan hidup atau tidak hanyalah masalah mana yang akan terjadi lebih dulu. C73 budak dan seorang pahlawan. Bergulinglah, dasar barang rongsokan reot. Sunny menempelkan tubuhnya ke gerobak, mendorong dengan sekuat tenaga. 4 ekor lembu perkasa yang biasa menarik gerobak itu kini telah mati, dan sebagai gantinya, 3 budak yang kelelahan mencoba melakukan pekerjaan itu. Bahkan dengan kemiringan jalan yang membantu mereka, kecepatan gerobak itu sangat lambat. Sang tiran, sebagai perbandingan, bergerak jauh lebih cepat. Dengan ayunan mematikan dari lengan bawahnya, ia mendorong Hiro mundur, lalu mengangkat kedua lengannya ke leher monster itu dan mencoba meraih rantai yang melilitnya seperti jerat. Namun, kali ini fisik Raja Gunung yang menakutkan justru menjadi bumerang, cakar tulangnya yang panjang dan mengerikan sangat cocok untuk merobek daging, tetapi bukan alat terbaik untuk manipulasi yang presisi. Butuh beberapa waktu bagi sang tiran untuk meraih rantai tanpa melukai lehernya sendiri. Saat itu, gerbong tersebut hampir berada di tepi tebing. Ayolah, sedikit lagi. Apa yang terjadi selanjutnya berlangsung sangat cepat. Roda belakang gerobak akhirnya tergelincir dari jalan, menggantung di atas jurang gelap yang tampaknya tak berdasar di bawahnya. Makhluk itu berbalik, menatap tanpa ekspresi ke arah ketiga budak itu dengan 5 matanya yang putih dan mati. Gerobak itu oleng, melemparkan Shifty dan Scholar hingga terjatuh, lalu berhenti, seimbang secara tidak stabil pada poros tengahnya. Sunny adalah satu-satunya yang masih berdiri. Dia melirik monster raksasa itu untuk terakhir kalinya,
lalu membenturkan bahunya ke bagian depan gerbong, mengerahkan seluruh berat badannya. Gerobak itu akhirnya kehilangan keseimbangan dan terguling ke tepi jurang, menggesekkan bagian bawahnya dengan keras ke bebatuan yang bergerigi. Suni jatuh ke depan dan mendarat di lututnya, nyaris menyelamatkan dirinya dari terjatuh ke jurang bersama gerobak itu. Menoleh ke arah si tiran, dia memberinya seringai jahat. Raja Gunung bergerak untuk menerkam budak kurus itu, tetapi sudah terlambat. Sesaat kemudian, rantai di lehernya mengencang, dan dia ditarik mundur dengan kekuatan luar biasa, terlempar dari tepi tebing seperti boneka kain. Makhluk itu jatuh ke dalam kegelapan tanpa suara, seolah menolak untuk percaya bahwa ia telah dikalahkan oleh manusia kecil. Pergi dan matilah, bajingan, pikir Suni. Lalu dia menarik napas dalam-dalam, tersengal-sengal, dan jatuh ke tanah, benar-benar kelelahan. Apakah ini akhirnya? Apakah saya lulus ujian? Ia beristirahat di atas batu-batu dingin, menatap langit malam, dan menunggu suara yang samar-samar familiar namun sulit ditangkap itu untuk mengumumkan kemenangannya. Namun, alih-alih itu, gelombang demi gelombang rasa sakit yang sebelumnya ia pilih untuk abaikan akhirnya mulai menghampiri tubuhnya yang telah disiksa. Suni mengerang, merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Kulit di punggungnya, yang tergores cambuk pedagang budak dan tertusuk duri tulang larva yang baru lahir, terutama terasa sangat sakit. Dia juga mulai menggigil, sekali lagi diliputi rasa dingin yang mengerikan. Kurasa tidak, pikirannya lambat dan kacau. Lalu apa lagi yang harus saya lakukan? Sesosok gelap muncul di atasnya. Itu adalah Hiro, tampak tenang dan tampan seperti biasanya. Ada kotoran dan goresan di baju zirahnya, tetapi selain itu, prajurit muda itu tampak baik-baik saja. Dia mengulurkan satu tangannya ke arah Suni. Berdirilah, kamu akan membeku sampai mati. Suni menghela napas, menerima kenyataan bahwa mimpi buruk pertamanya belum berakhir. Kemudian dia mengertakkan giginya dan perlahan berdiri, mengabaikan uluran tangan Hiro. Di sekeliling mereka, terbentang pemandangan pembantaian yang mengerikan. Kecuali 3 budak dan Hiro, setiap anggota kafilah telah tewas. Mayat-mayat mereka berserakan di tanah, cacat parah atau tercabik-cabik. Di sana-sini, terlihat bangkai larva yang menjijikkan. Bayangan yang dihasilkan oleh api unggun menari-nari riang di atas platform batu, seolah tak terganggu oleh pemandangan mengerikan ini. Suni juga terlalu lelah untuk peduli. Shifty dan Scholar sudah bangun, menatap Hiro dengan cemas dan lelah. Dengan atau tanpa belenggu, mereka tetaplah budak, dan dia tetaplah seorang pengawas budak. Melihat tatapan tegang mereka, prajurit itu menghela napas. Mendekatlah ke api, semuanya. Kita perlu menghangatkan diri dan mendiskusikan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Tanpa menunggu jawaban mereka, Hiro berbalik dan pergi. Setelah ragu-ragu beberapa saat, para budak mengikutinya. Beberapa saat kemudian, mereka berempat duduk mengelilingi api unggun, menikmati kehangatan yang menyenangkan. Shifty dan Scholar duduk berdekatan, menjaga jarak aman dari Hiro. Suni duduk terpisah dari yang lain, bukan karena dia punya alasan khusus untuk tidak mempercayai seseorang lebih dari yang lain, tetapi hanya karena dia tidak menyukai orang pada umumnya. Sejak kecil, Suni selalu menjadi orang yang berbeda. Bukannya dia tidak pernah mencoba untuk dekat dengan siapapun, hanya saja dia sepertinya kurang memiliki kemampuan itu. Seolah ada tembok tak terlihat antara dia dan orang lain. Jika harus mengungkapkannya dengan kata-kata, Suni akan mengatakan bahwa dia dilahirkan tanpa sebuah komponen kecil namun penting di otaknya yang tampaknya dimiliki oleh semua orang. Akibatnya, ia sering bingung dan takjub dengan perilaku manusia, dan upayanya untuk menirunya, betapapun tekunnya, selalu gagal. Keanehan ini membuat orang lain merasa tidak nyaman. Singkatnya, ia agak berbeda, dan jika ada satu hal yang dibenci orang, itu adalah orang-orang yang berbeda dari mereka. Seiring waktu, Suni belajar untuk menghindari terlalu dekat dengan siapapun dan merasa nyaman dengan perannya sebagai orang buangan. Kebiasaan ini sangat bermanfaat baginya, karena tidak hanya membuatnya mandiri, tetapi juga menyelamatkannya dari pengkhianatan oleh orang-orang yang tidak jujur dalam beberapa kesempatan. Itulah mengapa dia tidak senang berbagi sisa mimpi buruk ini dengan 3 orang asing. Alih-alih mencoba memulai percakapan, Suni duduk diam sendirian, tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa menit, suara Hiro akhirnya memecah keheningan. Begitu matahari terbit, kami akan mengumpulkan makanan dan air apapun yang bisa kami temukan lalu kembali turun gunung. Shifty menatapnya dengan tatapan menantang. Mengapa kita harus kembali? Untuk dirantai lagi. Prajurit muda itu menghela napas. Kita bisa berpisah setelah meninggalkan pegunungan. Tapi sampai saat itu, aku masih bertanggung jawab atas keselamatan kalian. Kita tidak bisa melanjutkan perjalanan karena jalan melewati jalur pegunungan itu panjang dan sulit. Tanpa persediaan yang disimpan di gerbong, peluang kalian untuk sampai tidak besar. Itulah mengapa kembali adalah harapan terbaik kita. Sang cendekiawan membuka mulutnya,
berniat mengatakan sesuatu, tetapi kemudian mengurungkan niatnya dan tetap diam. Shifty mengumpat, tampaknya yakin dengan kata-kata rasional sang pahlawan. Kita tidak boleh menyerah. Ketiganya menoleh ke arah Sunny, terkejut mendengar suaranya. Shifty tertawa terbahak-bahak dan melirik prajurit itu. Jangan dengarkan dia, Yang Mulia. Anak ini, diberkati oleh para dewa. Dia gila, itulah yang ingin saya katakan. Hiro mengerutkan kening, menatap para budak. Kalian berdua hanya selamat berkat keberanian anak ini. Tidakkah kalian malu menjelek-jelekkan dia? Shifty mengangkat bahu, menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak malu. Prajurit muda itu menggelengkan kepalanya. Saya pribadi ingin mendengar alasannya. Katakan padaku, mengapa kita tidak bisa turun? Sunny bergeser, merasa tidak nyaman menjadi pusat perhatian semua orang. Karena monster itu belum mati. C8 tidak ada apa-apa sama sekali. Karena monster itu belum mati. Kata-kata suram itu menggantung dalam keheningan. 3 pasang mata melebar, menatap langsung ke arah Sunny. Mengapa kamu mengatakan itu? Setelah memikirkannya, Sunny sampai pada kesimpulan bahwa sang tiran memang masih hidup. Alasannya cukup sederhana, dia tidak mendengar mantra mengucapkan selamat kepadanya karena telah membunuh makhluk itu setelah jatuh dari tebing. Yang berarti bahwa makhluk itu belum terbunuh. Namun, dia tidak bisa menjelaskan hal itu kepada teman-temannya. Dia menunjuk ke atas. Monster itu melompat dari ketinggian yang luar biasa untuk mendarat di platform ini. Namun ia sama sekali tidak terluka. Mengapa ia bisa mati karena jatuh dari platform? Baik Hiro maupun para budak tidak dapat menemukan celah dalam argumennya. Sunny melanjutkan, artinya, makhluk itu masih hidup, di suatu tempat di bawah gunung. Jadi, dengan kembali ke sana, kita akan menyerahkan diri kita ke dalam cengkeramannya. Shifty mengumpat keras dan merangkak mendekat ke api unggun, menatap kegelapan dengan ketakutan di matanya. Scholar menggosok pelipisnya, bergumam. Tentu saja, kenapa aku tidak menyadarinya sendiri? Hiro adalah yang paling tabah di antara ketiganya. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk. Lalu kita akan mendaki dan melewati celah gunung. Tapi bukan itu saja, dia melirik ke arah tempat sang tiran jatuh. Jika monster itu masih hidup, ada kemungkinan besar ia akan kembali ke sini, lalu mengejar kita. Artinya, waktu sangat penting. Kita harus bergerak segera setelah matahari terbit. Dia menunjuk ke arah tubuh-tubuh yang tercabik-cabik berserakan di peron. Kita tidak bisa lagi beristirahat sepanjang malam. Kita harus mengumpulkan persediaan sekarang. Seandainya ada kesempatan, saya ingin setidaknya memberikan pemakaman yang layak bagi orang-orang ini setelah mengumpulkan semua yang bisa kita dapatkan, tetapi sayangnya, takdir telah memutuskan sebaliknya. Hiro berdiri dan mengacungkan pisau tajam. Shifty menegang dan mengamati mata pisau itu dengan cermat, tetapi kemudian rileks, melihat bahwa prajurit muda itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Makanan, air, pakaian hangat, kayu bakar. Itulah yang perlu kita cari. Mari kita berpencar dan masing-masing mengerjakan satu tugas. Lalu dia menunjuk dirinya sendiri dengan ujung pisau. Aku akan memotong-motong bangkai lembu untuk mendapatkan daging bagi kita. Sarjana itu memandang sekeliling platform batu, sebagian besar tenggelam dalam bayangan gelap dan meringis. Aku akan mencari kayu bakar. Shifty juga melirik ke kiri dan ke kanan, dengan kilatan aneh di matanya. Kalau begitu, aku akan mencarikan kita sesuatu yang hangat untuk dipakai. Sunny adalah orang terakhir yang tersisa. Hiro menatapnya lama. Sebagian besar air kami disimpan di gerobak. Tetapi masing-masing saudara seperjuangan saya yang gugur membawa sebuah kendi. Kumpulkan sebanyak yang bisa kalian temukan. ****. Beberapa saat kemudian, cukup jauh dari api unggun hingga tersembunyi di dalam bayangan, Sunny sedang mencari prajurit yang tewas dengan setengah lusin kendi yang sudah memberatkan tubuhnya. Menggigil kedinginan, dia akhirnya menemukan mayat terakhir yang mengenakan baju zirah kulit. Veteran tua itu, yang telah mencambuknya karena mencoba menerima botol minuman Hiro, terluka parah dan sekarat, tetapi, secara ajaib, masih bertahan hidup. Luka-luka mengerikan menutupi dada dan perutnya, dan dia jelas sangat kesakitan. Waktunya hampir habis. Sunny berlutut di samping prajurit yang sekarat itu dan memeriksanya, mencari kendi milik pria tersebut. Sungguh ironis, pikirnya, pria yang lebih tua itu mencoba memfokuskan pandangannya pada Sunny dan dengan lemah menggerakkan tangannya, meraih sesuatu. Sunny menunduk dan melihat pedang yang hancur tergeletak di tanah tidak jauh dari mereka. Karena penasaran, dia mengambilnya. Apakah kalian mencari ini? Mengapa? Apakah kalian seperti Viking, yang mendambakan mati dengan senjata di tangan? Prajurit yang sekarat itu tidak menjawab, menatap budak muda itu dengan emosi yang tak terdefinisi dan mendalam di matanya. Sunny menghela napas. Yah, mau tidak mau memang begitu. Lagi pula, aku sudah berjanji akan menyaksikanmu mati. Dengan itu,
Ia mencondongkan tubuh ke depan dan menggorok leher lelaki tua itu dengan ujung tajam pedangnya yang patah, lalu membuangnya. Prajurit itu berkedut, berlumuran darahnya sendiri. Ekspresi di matanya berubah, apakah itu rasa terima kasih? Atau kebencian? Sunni tidak tahu. Entah itu ilusi atau bukan, itu adalah pertama kalinya dia membunuh manusia. Sunni berharap akan merasa bersalah atau takut, tetapi sebenarnya, tidak ada perasaan sama sekali. Tampaknya, baik atau buruk, didikan kejamnya di dunia nyata telah mempersiapkannya dengan baik untuk momen ini. Dia duduk dengan tenang di dekat lelaki tua itu, menemaninya dalam perjalanan terakhir ini. Setelah beberapa saat, suara mantra itu berbisik di telinganya. Anda telah membunuh seorang manusia yang tertidur, namanya tidak diketahui. Sunni tersentak. Oh, benar, membunuh orang juga merupakan sebuah pencapaian, sejauh menyangkut mantra. Hal ini biasanya tidak ditunjukkan dalam webtoon dan drama. Dia mencatat fakta itu dan menyimpannya. Namun, ternyata, mantra itu belum selesai berbicara. Anda telah menerima sebuah kenangan. Sunni terdiam, membuka matanya lebar-lebar. Ya, ayo, beri aku sesuatu yang bagus. Kenangan bisa berupa apa saja, dari senjata hingga barang-barang ajaib. Kenangan yang diterima dari musuh peringkat dorman mungkin tidak terlalu kuat, tetapi tetap merupakan anugerah, tanpa bobot dan tak terdeteksi, dapat dipanggil dari ketiadaan hanya dengan sebuah pikiran, sebuah kenangan sangat berguna. Terlebih lagi, tidak seperti benda-benda fisik, dia akan dapat membawanya kembali ke dunia nyata. Keuntungan memiliki sesuatu seperti itu di pinggiran kota sulit untuk dilebih-lebihkan. Senjata, berikan aku pedang, menerima memori, lonceng perak. Sunni menghela napas, kecewa. Yah, dengan keberuntunganku, apa yang kuharapkan. Namun, benda ini tetap layak diselidiki. Mungkin benda ini memiliki kekuatan sihir yang dahsyat, seperti mampu mengirimkan gelombang suara yang merusak atau menangkis proyektil yang datang. Sunni memanggil rune dan berkonsentrasi pada kata-kata, Silver Bell. Seketika, gambar sebuah lonceng kecil muncul di depan matanya, dengan seuntai teks pendek di bawahnya. Lonceng perak, sebuah kenang-kenangan kecil dari rumah yang telah lama hilang, yang pernah membawa kenyamanan dan kebahagiaan bagi pemiliknya. Dentingannya yang jernih dapat terdengar dari jarak bermil-mil. Sungguh barang yang jelek, pikir Sunni dengan sedih. Ingatan pertamanya ternyata hampir tidak berguna, seperti semua hal lain yang dimilikinya. Dia hampir mulai melihat pola dalam bagaimana mantra itu memperlakukannya. Apapun, Sunni mengabaikan rune-rune itu dan kemudian sibuk melepaskan jubah bulu dan sepatu bot kulit yang hangat dan kokoh milik pria yang sudah mati itu. Sebagai seorang perwira, kualitas pakaian ini sedikit lebih baik daripada pakaian prajurit biasa. Setelah mengenakannya, budak muda itu akhirnya merasa hangat untuk pertama kalinya sejak mimpi buruk dimulai, tanpa memperhitungkan waktu singkat yang telah ia habiskan di dekat api unggun. Sempurna, pikirnya, jubah itu sedikit berlumuran darah, tapi Sunni juga begitu. Ia melihat sekeliling, dengan mudah menembus tabir kegelapan dengan matanya yang gelap. Hero dan Scholar masih berada di tengah-tengah tugas mereka. Shifty seharusnya mencari pakaian musim dingin, tetapi malah dengan rakus mencabut cincin dari jari-jari orang mati. Tanpa mereka sadari, Sunni ragu-ragu, mempertimbangkan apakah ia benar-benar telah memikirkan semuanya dengan matang. Teman-temannya tidak dapat diandalkan, masa depan terlalu tidak pasti. Bahkan persyaratan untuk melewati mimpi buruk pun masih menjadi misteri. Keputusan apapun yang dia buat akan menjadi pertaruhan, paling banter. Namun, dia tetap harus menghasilkan uang jika ingin bertahan hidup. Tanpa membuang waktu lagi untuk berpikir, Sunni mengambil kendi-kendi itu dan menghela napas. Asteris. Mereka menghabiskan sisa malam itu duduk membelakangi api unggun, menatap malam dengan penuh ketakutan. Meskipun kelelahan, tak seorang pun bisa tidur. Kemungkinan sang tiran kembali untuk menghabisi keempat orang yang selamat itu terlalu menakutkan. Hanya Hero yang tampak baik-baik saja, dengan tenang mengasah pedangnya di bawah cahaya terang kobaran api yang menari-nari. Suara batu asah yang bergesekan dengan mata pisau entah bagaimana terasa menenangkan. Saat fajar menyingsing, ketika matahari dengan malas mulai menghangatkan udara, mereka memuat semua perbekalan yang berhasil mereka kumpulkan dan berangkat menuju udara dingin. Sunni menoleh ke belakang, mengamati pemandangan platform batu itu untuk terakhir kalinya. Dia berhasil melewati tempat di mana kafilah budak itu seharusnya binasa. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tidak ada yang bisa memastikan. C9 berharap yang tak terduga. Ada masalah. Mereka berencana untuk mengikuti jalan menuju celah gunung dan kemudian melewatinya, menjauh sejauh mungkin dari lokasi pembantaian sebelum malam tiba. Namun, jalan itu sudah tidak ada lagi. Entah kapan dalam beberapa bulan terakhir, atau mungkin bahkan baru kemarin, terjadi longsoran batu yang dahsyat, menghancurkan sebagian ruas jalan sempit dan membuat bagian lainnya tidak dapat dilalui.
Suni berdiri di tepi jurang yang luas, memandang ke bawah tanpa ekspresi khusus di wajahnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Suara sang cendekiawan teredam oleh kerah jubah bulu rongsokannya. Pengikutnya, Shifty, dengan marah melihat sekeliling. Tatapannya berhenti pada Suni, korban yang tepat untuk melampiaskan kekesalannya. Akan kukatakan apa yang perlu kita lakukan. Singkirkan beberapa beban yang tidak perlu. Dia melirik sepatu bot bagus milik Suni dan menoleh ke Hiro. Dengar, Yang Mulia, anak itu terlalu lemah. Dia memperlambat kita. Lagi pula, dia aneh. Tidakkah dia membuat Anda merinding? Prajurit muda itu menjawab dengan cemberut menghakimi, tetapi Shifty belum selesai. Lihat bagaimana dia menatapku dengan tajam. Demi para dewa, sejak dia bergabung dengan kafilah, tidak ada yang berjalan lancar. Mungkin orang tua itu benar, anak itu dikutuk oleh dewa bayangan. Suni berusaha keras untuk tidak memutar matanya. Memang benar dia tidak beruntung, namun, kebenaran sebenarnya justru berlawanan dengan apa yang Shifty coba sampaikan. Bukan karena dia telah mendatangkan kesialan pada kafilah budak itu, sebaliknya, justru karena kafilah itu memang sudah ditakdirkan untuk gagal sejak awal sehingga dia berakhir di sini. Sarjana itu berdeham, tapi aku tidak pernah mengatakan itu. Sudahlah, bukankah sebaiknya kita singkirkan saja dia untuk berjaga-jaga? Dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Sang sarjana menatap Suni dengan aneh. Mungkin Suni mulai paranoid, tetapi tampak ada sedikit rasa dingin dan perhitungan di mata budak yang lebih tua itu. Akhirnya, sang sarjana menggelengkan kepalanya. Jangan terburu-buru, temanku. Anak itu mungkin berguna di kemudian hari. Tetapi, Hiro akhirnya angkat bicara, mengakhiri pertengkaran mereka. Kita tidak akan meninggalkan siapapun. Mengenai berapa lama lagi dia mampu bertahan, urus saja dirimu sendiri. Shifty mengertakkan giginya, tetapi kemudian hanya melambaikan tangannya. Baiklah, jadi, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Mereka berempat memandang jalan yang rusak, lalu menuruni lereng gunung, dan akhirnya ke atas, di mana dinding tebing curam hancur akibat bebatuan yang jatuh. Setelah beberapa saat hening, sang cendekiawan akhirnya berbicara. Sebenarnya, di masa lalu, ada jalan setapak yang menuju puncak gunung. Jalan itu terkadang digunakan oleh para peziarah. Kemudian, kekaisaran memperlebar sebagian jalan setapak dan membangun jalan yang layak di atasnya, yang sekarang mengarah ke celah gunung, bukan ke puncaknya. Dia mendongak, sisa-sisa jalur asli seharusnya masih ada di suatu tempat di atas kita. Jika kita mencapainya, kita seharusnya bisa menemukan jalan kembali ke bagian jalan yang tidak rusak. Semua orang mengikuti pandangannya, merasa tidak nyaman membayangkan harus mendaki lereng yang berbahaya itu. Kecuali Hiro, tentu saja, yang tetap tenang seperti seorang santo. Akibat longsoran batu, lereng tersebut tidak lagi berupa dinding yang hampir vertikal, tetapi kemiringannya masih cukup curam. Shifty adalah orang pertama yang berbicara. Naik ke sana, kamu gila, sang sarjana hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya. Apakah Anda punya ide yang lebih baik? Tidak ada yang melakukannya. Setelah sedikit persiapan, mereka mulai mendaki. Shifty dan Scholar dengan keras kepala membawa senjata yang mereka ambil dari mayat prajurit yang tewas, tetapi Suni, dengan sedikit penyesalan, memutuskan untuk meninggalkan pedang pendek barunya. Dia tahu bahwa pendakian ini akan menguji batas ketahanan mereka. Pedang itu mungkin tidak terasa terlalu berat saat ini, tetapi setiap gram tambahan berat pasti akan terasa seperti 1 ton dalam waktu singkat. Sebagai anggota terlemah dalam kelompok, dia sudah kesulitan untuk mengimbangi, jadi tidak banyak pilihan. Mengurangi beberapa kilogram berat badan adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Mendaki jalan pegunungan dengan beban perbekalan di pundaknya saja sudah cukup berat, tetapi mendaki gunung itu sendiri ternyata merupakan siksaan yang luar biasa. Hanya setengah jam kemudian, ia merasa otot-ototnya akan meleleh, dan paru-parunya hampir meledak. Sambil menggertakkan giginya, Suni terus bergerak maju dan mendaki. Ia juga harus terus mengingatkan dirinya sendiri untuk memperhatikan pijakannya. Di lereng yang tidak stabil dan licin ini, satu langkah salah saja sudah cukup untuk membuat seseorang jatuh dan tewas. Coba pikirkan sesuatu yang menyenangkan, pikirnya. Namun, pikiran bahagia apa yang bisa ia hadirkan? Karena gagal menemukan alternatif lain, Suni mulai membayangkan hadiah apa yang akan ia terima di akhir ujian ini. Anugerah mimpi buruk pertama adalah hal terpenting yang diberikan kepada seseorang yang terbangun oleh mantra tersebut. Tentu, ujian selanjutnya dapat memberi mereka lebih banyak kemampuan dan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Tetapi ujian pertama inilah yang menentukan peran apa yang dapat dimainkan oleh seorang yang telah bangkit, seberapa besar potensi mereka, dan harga apa yang harus mereka bayar, belum lagi memberi mereka alat yang diperlukan untuk bertahan hidup dan berkembang di alam mimpi. Manfaat utama dari anugerah mimpi buruk pertama sederhana, namun mungkin yang terpenting, setelah menyelesaikan ujian mereka,
para calon dianugerahi kemampuan untuk merasakan dan berinteraksi dengan inti jiwa. Inti jiwa adalah dasar dari peringkat dan kekuatan seseorang. Semakin kuat inti jiwa Anda, semakin besar kekuatan Anda akan tumbuh. Hal yang sama berlaku untuk makhluk mimpi buruk, dengan peringatan mematikan bahwa, tidak seperti manusia, mereka dapat memiliki banyak inti jiwa. Seekor binatang buas hanya memiliki satu, tetapi seorang tiran seperti Raja Gunung memiliki 5. Secara kebetulan, satu-satunya cara untuk meningkatkan inti jiwa Anda adalah dengan mengonsumsi pecahan jiwa yang dipungut dari mayat penghuni alam mimpi lainnya. Itulah mengapa para awak Kenet rela bersusah payah melawan makhluk mimpi buruk yang kuat meskipun menghadapi risiko kematian. Manfaat kedua kurang jelas, tetapi tetap vital. Setelah menyelesaikan mimpi buruk pertama, para calon diangkat ke peringkat pemimpi, yang secara umum dikenal sebagai penidur, dan mendapatkan akses ke alam mimpi itu sendiri. Mereka akan memasukinya pada titik balik matahari musim dingin pertama setelah melewati ujian dan tetap di sana sampai jalan keluar ditemukan, sehingga menjadi sepenuhnya terbangun. Waktu antara menyelesaikan mimpi buruk pertama dan memasuki alam mimpi sangat penting, karena itu adalah kesempatan terakhir untuk berlatih dan mempersiapkan diri yang akan diterima seseorang. Dalam kasus Sunni, waktu itu hanya sekitar 1 bulan, dan itu adalah kondisi terburuk yang bisa terjadi. Dan kemudian ada manfaat terakhir, yang unik bagi setiap calon yang lulus ujian, kemampuan aspek pertama. Inilah, kekuatan magis, yang mengangkat para awak Kenet di atas manusia biasa. Kemampuan aspek sangat beragam, unik, dan ampuh. Beberapa dapat dikategorikan ke dalam jenis-jenis tertentu, seperti pertempuran, sihir, dan utilitas, tetapi beberapa lainnya benar-benar di luar imajinasi. Berbekal kekuatan kemampuan mereka, para awak Kenet mampu menyelamatkan dunia dari serbuan makhluk mimpi buruk. Namun, kekuatan itu datang dengan konsekuensi. Dengan kemampuan pertama mereka, setiap yang telah bangkit juga menerima kelemahan, yang terkadang disebut sebagai penangkal. Kelemahan ini beragam seperti kemampuan, mulai dari yang relatif tidak berbahaya hingga yang melumpuhkan, atau, dalam beberapa kasus, bahkan berakibat fatal. Aku penasaran kemampuan apa yang akan didapatkan seorang budak kuil, pikir Sunni, tidak terlalu optimis tentang prospeknya. Di sisi lain, pilihan kelemahan tampaknya hampir tak terbatas. Semoga aspekku akan berkembang di akhir kekacauan ini. Atau, lebih baik lagi, berubah sepenuhnya. Jika calon tersebut menunjukkan performa yang sangat baik, ada kemungkinan aspek yang dimilikinya akan mengalami evolusi lebih awal. Aspek, seperti halnya inti jiwa, memiliki tingkatan berdasarkan potensi kekuatan dan kelangkaannya. Tingkatan terendah disebut dorman, diikuti oleh awak Kenet, ascended, transcendent, supreme, sacred, dan divine, meskipun belum ada yang pernah melihat yang terakhir. Dengan semua penderitaan yang telah ditimbulkannya padaku, mantra itu, jika memang punya hati nurani, seharusnya setidaknya memberiku aspek kebangkitan. Benarkan, atau mungkin bahkan aspek yang lebih tinggi. Akhirnya, ada kemungkinan kecil untuk menerima nama sejati, semacam gelar kehormatan yang diberikan oleh mantra kepada awak Kenet favoritnya. Nama itu sendiri tidak memiliki manfaat, tetapi setiap awak Kenet terkenal tampaknya memilikinya. Itu dianggap sebagai tanda keunggulan tertinggi. Namun, jumlah orang yang berhasil mendapatkan nama sejati selama mimpi buruk pertama mereka sangat kecil sehingga Sunni bahkan tidak repot-repot memikirkannya. Siapa yang butuh keunggulan? Berikan aku kekuatan. Dia mengumpat, merasa bahwa upaya berangan-angan ini hanya membuatnya semakin depresi dan marah. Mungkin aku alergi terhadap mimpi. Alergi seperti itu akan sangat ironis, mengingat ia ditakdirkan untuk menghabiskan separuh sisa hidupnya di alam mimpi, jika ia bahkan cukup lama bertahan hidup untuk sampai ke sana. Namun, lamunan Sunni itu tidak sepenuhnya sia-sia. Mendongak dari bebatuan licin di bawah kakinya, ia menyadari bahwa matahari sudah jauh lebih rendah. Kalau dipikir-pikir, udaranya juga terasa jauh lebih dingin. Setidaknya itu membantuku menghabiskan waktu, pikir Sunni. Malam semakin mendekat. C10 pemain pertama jatuh. Saat mereka memutuskan untuk berhenti, Sunni sudah hampir pingsan. Setelah berjam-jam menempuh lereng gunung yang terjal, tubuhnya hampir mencapai batasnya. Namun, yang mengejutkan semua orang, Shifty tampaknya kondisinya bahkan lebih buruk darinya. Mata budak yang nakal itu tampak keruh dan tidak fokus, melayang-layang tanpa tujuan. Napasnya tersengal-sengal dan dangkal, seolah-olah ada sesuatu yang menekan paru-parunya. Dia tampak demam dan tidak sehat. Begitu Hiro menemukan tempat yang cocok untuk berkemah, Shifty langsung ambruk di tanah. Bagian yang paling mengerikan dari semua ini adalah tidak adanya umpatan marah yang sudah biasa mereka dengar. Budak itu terbaring diam dan tak bergerak, hanya gerakan dadanya yang menunjukkan bahwa dia masih hidup. Beberapa saat kemudian, dengan tangan gemetar ia membuka tutup botolnya dan dengan rakus meminum beberapa tegukan besar. Hematlah airmu, kata Hiro,
sedikit kekhawatiran entah bagaimana terselip dalam suaranya yang biasanya tenang. Mengabaikan kata-kata itu, Shifty minum lebih banyak lagi, hingga botol itu kosong sepenuhnya. Sang cendekiawan tampak tak jauh lebih baik darinya. Pendakian yang berat itu sangat membebani budak yang lebih tua tersebut. Meskipun cuaca sangat dingin, ia berkeringat, matanya merah, dan ekspresinya muram. Meskipun yang terlemah di antara ketiganya, Sunny entah bagaimana berhasil bertahan dengan sangat baik. Tidak bisakah kita mencairkan salju begitu airnya habis? Hiro menatap Scholar dengan tatapan yang rumit. Mungkin akan tiba saatnya kita tidak bisa menyalakan api, agar tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan. Tak seorang pun berkomentar, karena mereka tahu betul perhatian siapa yang harus mereka hindari. Ingatan akan kengerian Raja Gunung masih segar dalam benak mereka. Untungnya, hari ini Hiro berhasil menemukan ceruk alami di dinding gunung, yang terletak di balik tepian sempit. Api unggun tersembunyi dengan baik oleh bebatuan, memungkinkan mereka menikmati kehangatannya tanpa takut terlihat. Tak seorang pun ingin berbicara, jadi mereka hanya memanggang irisan daging sapi di atas api dan makan dalam diam. Saat langit benar-benar gelap, Shifty dan Scholar sudah tertidur, tenggelam dalam mimpi buruk mereka sendiri. Hiro menghunus pedangnya dan bergerak ke tepi tebing batu. Cobalah untuk beristirahat juga, aku akan berjaga pertama. Sunny mengangguk dan berbaring di dekat api, sangat lelah. Tertidur di dalam mimpi adalah pengalaman baru baginya, tetapi, di luar dugaan, ternyata cukup biasa saja. Begitu kepalanya menyentuh tanah, kesadarannya langsung tenggelam dalam kegelapan. Setelah terasa seperti hanya sedetik, seseorang dengan lembut membangunkannya. Dengan linglung dan bingung, Sunny berkedip beberapa kali, akhirnya menyadari Hiro melayang di atasnya. Kedua orang ini tampak kurang sehat, jadi lebih baik beri mereka waktu untuk pulih. Jangan sampai api padam dan membangunkan kita saat matahari mulai terbit. Atau jika makhluk buas itu muncul. Sunny diam-diam bangkit dan bertukar tempat dengan Hiro, yang menambahkan beberapa kayu bakar ke dalam perapian dan segera tertidur lelap. Selama beberapa jam, dia sendirian. Langit gelap gulita, dengan bintang-bintang redup dan bulan sabit yang tajam dari bulan yang baru lahir. Namun, cahayanya tidak cukup untuk menembus kegelapan yang menyelimuti gunung itu. Hanya mata Sunny yang tampaknya mampu melakukannya. Ia duduk tenang, memandang ke arah jalan yang mereka lalui. Meskipun mereka berhasil mendaki cukup tinggi pada hari sebelumnya, ia masih bisa melihat jejak jalan di kejauhan. Ia bahkan bisa menelusurinya kembali ke platform batu tempat pertempuran dengan sang tiran terjadi. Titik-titik kecil yang berserakan di bebatuan itu adalah mayat para budak. Saat ia mengamati mereka, sesosok gelap perlahan merangkak ke platform dari bawah tebing. Sosok itu diam tak bergerak untuk beberapa saat, lalu bergerak maju, menggoreskan cakarnya ke tanah. Setiap kali cakarnya mengenai salah satu tubuh, sang tiran akan mencengkeram dan membawanya ke mulutnya. Angin membawa suara gemerisik tulang yang teredam ke telinga Sunny. Dia tersentak, tanpa sengaja mendorong sebuah batu kecil dari tebing. Batu itu jatuh, menghantam lereng, lalu berguling ke bawah, menyebabkan beberapa batu lainnya ikut jatuh. Suara bebatuan yang berjatuhan itu terdengar seperti guntur di malam yang sunyi. Jauh di bawah, sang tiran tiba-tiba menoleh, menatap langsung ke arah Sunny. Sunny membeku, ketakutan. Dia takut mengeluarkan suara sekecil apapun. Untuk sesaat, dia bahkan lupa bernapas. Sang tiran menatap langsung ke arahnya, tanpa melakukan apapun. Beberapa detik yang menyiksa berlalu, masing-masing terasa seperti keabadian. Kemudian sang tiran dengan tenang berbalik dan terus melahap budak-budak yang sudah mati, seolah-olah dia tidak melihat Sunny sama sekali. Ini buta, Sunny tiba-tiba mengerti. Dia menarik napas, menatap Raja Gunung dengan mata terbelalak. Itu benar, makhluk itu tidak bisa melihat. Mengingat kembali semua yang telah terjadi sebelumnya, ia semakin yakin dengan dugaannya. Mata yang pucat dan tanpa ekspresi itu. Kalau dipikir-pikir, ia sama sekali tidak melihat si tiran menggerakkan mata itu. Dan saat Sunny mendorong gerobak dari tebing, si tiran hanya bereaksi setelah gerobak mulai jatuh, berderak keras membentur bebatuan. Tentu saja, sekarang semuanya jadi masuk akal. Asteris. Saat fajar menyingsing, Sunny telah membangunkan yang lain. Hiro berharap istirahat semalaman penuh akan bermanfaat bagi Shifty dan Scholar, tetapi harapannya pupus. Entah bagaimana, kedua budak itu tampak lebih buruk dari sebelumnya. Seolah-olah pendakian kemarin telah terlalu melelahkan Scholar. Namun, kondisi Shifty tidak bisa dijelaskan hanya karena kelelahan berlebihan. Ia pucat pasi dan gemetar, dengan mata setengah sadar dan ekspresi bingung di wajahnya. Ada apa dengannya? Sang sarjana, yang kondisinya sendiri juga tidak begitu baik, hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mungkin itu penyakit ketinggian. Gejalanya berbeda-beda pada setiap orang. Suaranya terdengar serak dan lemah. Aku baik-baik saja, bajingan.
Pergi dari hadapanku. Shifty kesulitan merangkai kalimat lengkap, tetapi tetap bersikeras bahwa dia baik-baik saja. Hiro mengerutkan kening, lalu mengambil sebagian besar perbekalan yang seharusnya dibawa oleh budak yang membangkang itu sebelum menambahkannya ke bebannya sendiri. Setelah ragu sejenak, dia juga memberikan sebagian kepada Sunny. Apakah terjadi sesuatu saat kita tidur? Sunny menatapnya selama beberapa detik. Monster itu memakan orang mati. Kerutan di dahi prajurit muda itu semakin dalam. Bagaimana kamu tahu? Aku mendengarnya. Hiro bergeser ke tepi dan melihat ke bawah, mencoba melihat platform batu di kejauhan. Setelah sekitar 1 menit, dia mengatupkan rahangnya, menunjukkan tanda-tanda ketidakpastian untuk pertama kalinya. Kalau begitu kita harus bergerak lebih cepat. Jika makhluk itu sudah selesai memakan semua mayat, ia akan menyerang kita selanjutnya. Kita perlu menemukan jalan lama itu sebelum malam tiba. Ketakutan dan putus asa, mereka berangkat lagi dan terus mendaki. Sunny perlahan-lahan sekarat karena beban tambahan yang dibawanya. Untungnya, Shifty dan Scholar sudah meminum sebagian besar air, sehingga bebannya sedikit berkurang. Ini neraka, pikirnya. Mereka mendaki semakin tinggi, dan semakin tinggi. Matahari pun ikut naik bersama mereka, perlahan mendekati titik tertingginya. Tidak ada percakapan, tidak ada tawa, hanya napas yang terengah-engah. Masing-masing dari keempat orang yang selamat itu berkonsentrasi pada langkah dan pijakan mereka sendiri. Namun, Shifty semakin tertinggal. Kekuatannya mulai meninggalkannya. Lalu, pada suatu saat, Sunny mendengar teriakan putus asa. Berbalik, ia hanya sempat melihat wajah yang panik. Kemudian Shifty jatuh ke belakang, kakinya tergelincir di atas batu yang tertutup es. Ia membentur tanah dengan keras dan berguling ke bawah, masih berusaha meraih sesuatu. Namun, sudah terlambat. Terpaku di tempat dan tak berdaya, mereka hanya bisa menyaksikan tubuhnya terguling menuruni lereng, meninggalkan bekas berdarah di bebatuan. Setiap detik, Shifty semakin tampak seperti boneka kain dan bukan manusia lagi. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berhenti, menabrak puncak batu besar yang menonjol di antara tumpukan daging yang hancur. Shifty Hidup sudah ini mati. bukan untuk yang lemah. Setiap bayangan adalah pertarungan, dan aku tidak akan pernah menyerah.